Selamat pagi Bu Erika. Bisa dengar nggak ya Bu Erika ya? Iya, kayaknya bisa coach. Ada-ada. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Bu Rita Panuli ya Bu. Iya, Waduh, siap. Evan Stack itu apa ya Bu? Bisa diceritain nggak Bu? Ini sambil nunggu teman-teman yang lain nggak apa-apa ya Bu Erika ya? Recording in progress. Evan Snack itu produknya itu Pak Coach kembang goyang, kue bawang gunting. Waduh, kayaknya enak tuh. Udah dipasarin kemana aja Bu? Masih di sekitar Tapsel aja, Mas. Nah, sejauh ini gimana Bu? Ada tantangan apa Bu di bisnisnya Bu Erika? Masih berjalan lambat sih, Coach, produknya. Cuman kan, Coach, di sini kemarin kan ada ini. Apa itu? Ada bencana banjir kemarin kan, Coach. Ya, ya, ya. Jadi pengaruh juga sih untuk pasaran gitu. Seberapa pengaruh Bu kemarin kejadian yang banjir kemarin tuh Bu Erika? Ya misalkan kita juga kan kos menyiapkan kayak kue kotak gitu kan. Ya, ya. Terus gimana Bu Erika? Gimana Bu Erika? Nggak kedengeran kayaknya coach. Oh iya. Halo Bu Erika. Halo Bu Erika, bisa dengar suara saya Kak Bu? Dengar coach Mas Dani. Ya gimana Bu? Tadi Bu bisa dilanjutin ceritanya Bu? Iya. Timnya sekarang ada berapa Bu Erika? Oke, sepertinya kurang dengar ya Bu. Kayak mana Mas? Timnya sekarang ada berapa Bu Erika? Atau masih dikerjakan sendiri sama Bu Erika? Iya Mas. Oh, usaha saya kan Mas masih kecil-kecilan gitu Mas. Ya kadang kalau ada rezeki, kadang panggil anggota teman juga gitu, tetangga-tetangga kan Mas. Kadang Ya, kalau ya ya, sedikit ya kerjain sendiri. Usahanya kan masih kecil gitu Mas. ya. Siap Bu Erika. Ya mudah-mudahan nanti bisa terus berkembang ya Bu. Mungkin apa yang menurut Bu Erika perlu ditambah. Gimana Bu? Masih ada toleransinya. Oke, terima kasih Bu Erika. Kita akan coba ke yang lain, teman-teman yang lain dari kita lihat ada Pak, makasih Bu Erika. Ada Pak Windu, Amori Bakery. Selamat pagi Pak. Terus dah tuh ya, bingung saya nomornya berapa, Mas. Ada Kopi Leong, Berix Coffee. Bisa ngobrol kah? Sambil nunggu teman-teman yang lain gabung. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Gimana kabar Pak? Sehat, Pak. Gimana? Sehat-sehat semua. Kopi Leong itu di Lombok ya Pak? Lombok apa Mataram ya? Ya, betul di Lombok Ah, Utara. di Lombok Utara. Siap. Gimana Pak perkembangan bisnisnya saat ini Pak? Dengan Pak siapa ini Pak? Khairul. Pak Khairul. Tuh. Gimana Pak bisnisnya? Kopi Leong sekarang kondisinya gimana Pak perkembangannya? Alhamdulillah Pak, running Pak dari tahun 2021 hingga sekarang. Si running. Ya. Tantangannya apa Pak yang lagi dihadapin Pak? Tantangannya Pak yang lagi dihadapin apa Pak? Tantangan. Biasanya yang paling ini sih pasca panen Pak. Karena kan kita nggak tahu tuh hasil yang bagus, menentukan apa cuaca kayak gitu aja sih yang paling beratnya tantangan. Oh, oke. Itu pengaruh banget ya Pak. Kalau musim penghujan berarti Di musim sedikit. penghujan juga nggak terlalu bagus, Pak, untuk perkembangan kopinya. Karena kebanyakan gugur kalau musim hujan. Ya, benar-benar. Yang bagus itu ya ada hujan sama setengah ada kemaraunya. Wow. Ya. Nah, sejauh ini pemasaran gimana Pak? Untuk pemasaran kita masih buy online dan juga dari beberapa dari sini sih teman ke teman kayak gitu. Siap. Saya kenal Community. Kopi Leong nih dari United Traktor nih Pak. Dikenalin sama teman-teman nih Pak. Betul, Pak. Tapi boleh cerita dikit kan nih, Pak? Tentang Boleh. United Tractor. Boleh. Gimana Pak? Jadi tahun 2018 itu United Tractors memberikan kami tuh bantuan pasca gempa waktu itu, Pak. Pasca gempa 2018. Nah, Ya. diberikan 100 unit rumah waktu itu, Pak, ke tempat kami namanya Leong. Oke. Terus waktu itu karena teman-teman dari UT ke Leong kan membantu kami untuk pasca gempa waktu itu pada ngopi Ya. nih. Ngopi dan kok enak gitu lah. Ya. Ini waktu itu terus ini nggak bisa kita cuman bawa pulang diri sendiri nih katanya kan.
Leong ini harus kita majukan juga dari sektor ekonominya karena memang raganya sudah dibangun katanya. Mulailah dari kopi, Pak, gitu. Oh gitu ceritanya. Iya, Akhirnya sampai sekarang. betul. Nah, Berarti yang diberi rumah itu para petani kopinya ya Pak waktu itu? Yang betul, dibuatin Pak. Kami rumah. Oh, warganya, warga kopi, warga Leongnya warga begitu. Leo. Dan Tahu Pak. memang kami di Leong itu nggak hanya kopi aja sih, tapi banyak komoditi yang lain, pisang, Hmm. kakao, kayak gitu, Tapi yang paling kelapa. favorit kopi ya Pak? Iya, yang paling favorit Pak sebenarnya sih kakao, Pak. Oh kakao. Nah, kami lagi running juga sih untuk kakao kan, untuk kami lebih ke storytelling kayak gitu anaknya. Mhm. Kami lebih banyak menyerap orang-orang ke tempat kami kayak begitu. Berarti ini ekowisata gitu ya Pak? Bukan? Atau gimana Pak? Betul. Betul ekowisata kayak apa istilahnya kayak education and farming kayak gitu tuh. Oh, tapi secara kapasitas apa namanya produksi itu lebih besar dibandingin kopi ya Pak kakaonya? Iya betul Pak, karena memang kakao kan itu bisa dua minggu sekali itu skala produksinya. Mhm. Nah kopi itu kenapa kami angkat dulu Pak, karena memang kopi ini punya sejarah. Kopinya sudah mulai ditinggalkan Pak. Ini kopi lokal. Oh, Nah itu yang mulai kami angkat. Sekarang sebenarnya pelan-pelan kami juga melestarikan lagi Pak ini untuk kopinya. Untuk penanam setiap tahun kami menanam. ya ya ya. Jenisnya lebih Jalan ke lagi sih. apa Pak? Arabica apa Robusta? Kalau jenis itu kami di Robusta Pak, tapi yang lokal biji kecil dia. Oke. Ini yang keunikannya. Total ada berapa petaninya Pak sekarang? Untuk binaan kita sekarang di Leong Tengah itu ada 50. Terus di Leong Timur ada 25, sama di Mhm. Leong Barat 25. Total lahan berapa hektar tuh dikelola? Untuk datanya belum sih, karena memang kan petani itu ada yang punya 1 hektar, Pak, kadang ada yang 2-3 hektar gitu Hmm, dari satu petani gitu. gede Pak, banyak tuh 50. Siap Pak Hirul, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti pelatihan sampai akhir ya Pak. Nanti ajak Pak para teman-teman UMKM yang ada di sana untuk bisa Siap, ikut siap. gabung. Nah, ini nanti akan ada 4 sesi, jadi di setiap bulan kita akan ada webinar nasional yang materinya sangat bagus buat diterapkan nanti di UMKM. Baik, Pak. Baik. Siap. Siap. Terima Oke, kasih. banyak. Sepertinya sudah bergabung juga nih Coach Abraham sama Coach Gendro. Pagi semua, pagi. Selamat pagi Coach Abraham, gimana kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik. Sehat Coach, saya dengar kemarin sakit. Ya, itu Coach, tipes ya. Jadi, Oh ya ampun. itu turun naik. Tapi all is well lah. Hari ini udah didoain sama teman-teman. Insya Allah, puji Tuhan sembuh. Semoga Amin. lekas sembuh Pak. Amin amin. Saya lihat teman-teman kayaknya semua udah pada bergabung Pak, semangat semua nih. Karena kan judulnya kita ini kan bisnis tanpa modal. Ini jadinya tuh kayak gimana? Saya lihat sih kayaknya teman-teman semuanya rekan-rekan di sini semua ada apa sih materinya? Waduh, apalagi yang bawain ini master kita nih, master coach. Iya. Nih Pak Bram, tadi sudah ada sekilas Bu Erika itu dari Tapsel Pak, Tapanuli Selatan. Ya, Terus betul. ada Pak Hoirul tuh Kopi Leong. Nah ini yang tukang kopi ini kan Coach Abraham nih. Iya. Ya, memang biasanya sih saya lebih suka Robusta. Memang Robusta itu apa ya? Jadi kalau kita nggak pakai gula tuh di apa? Kalau kita bilang di sini tuh di Jakarta itu aftertaste. Jadi kalau kita minum terus kita masukin ke mulut itu berasa masih ada asam-asamnya yang ngangenin. Jadi itu sih yang makanya saya lebih pilih Robusta daripada Arabica. Biasanya sih gitu sih Coach Dani. Apalagi kalau Ya. pakai coklat tuh. Jadi kalau kita makannya pakai coklat meleleh, waduh enak banget itu. Itu mah Coach Dani panggil saya diem aja Pak. Gitu. Kenapa Coach lebih enak minum gitu ya Coach? Iya. Aduh. Ini sambil nunggu prepare dari Coach Gendro juga gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Coach. Kalau menurut Coach Abraham tuh kondisi UMKM kita
ini nih dari kacamatanya Coach Abraham sendiri gitu ya. Yap. Kondisi saat ini itu tantangan terbesar buat mereka apa sih, Coach? Dari pengalaman saya, Coach, sebelumnya kan saya juga cari-cari UMKM ya, waktu pas background-nya di Lipo Group untuk masukin ke perusahaan-perusahaan mereka, itu adalah penjualan, Coach. Mau nggak mau itu penjualan. Jadi mau dibilang quality-nya is the best, sudah ditingkatin, udah efisiensi, udah nggak ada sampahnya, tapi ujung-ujungnya tetap mikirnya harus Pemasaran kali ya. pemasaran, penjualan, profit itu yang akhirnya jadi ada konsepnya gini, Coach Dani. Gimana, Coach? 135. Jadi saya ngelihat selama saya 6 tahun dan 7 tahun saya ngikutin waktu itu saya UMKM tapi di Jawa. Jadi kalau Bu Erika sama Pak Hairul itu di luar Jawa, Uli sama di Lombok ya. saya kurang tahu. Nah, tapi kalau di Jawa hampir setiap daerah saya datengin. Jadi mereka itu ada konsepnya kalau di kita itu 135. Jadi rekan-rekan, jadi kalau 1 tahun mereka bisa berjalan, berarti mereka existing. Mereka akan masuk ke fase di mana fase ke 3 tahun. Jadi fase 1 tahun ini fase mencari profit, mencari penjualannya, distribusinya kemana-mana, Coach. Ini. Tapi kalau mereka nggak bisa, biasa 1 tahun udah mati. Jadi kalau udah 1 tahun 2 bulan udah nggak ada, ya udah pasti itu konsep rumusnya yang satu. Jadi dia distribusinya nggak bisa. Ya, jadi distribusinya nggak bisa jualan. Nah, masuk ke konsep yang namanya seleksi alam 3. Nah, fase 3 ini adalah mereka udah bisa jualan, tapi mereka pusing sendiri, yaitu bagaimana cara bisa meningkatkan kapasitas. Ini biasanya ribet nih. Jadi profitnya udah ada, tadi saya lihat Bu Erika sama Pak Khairul mungkin masih sendiri, ada mungkin keluarga yang bantuin. Nah, itu pada saat kapasitasnya itu mulai permintaannya banyak, kapasitasnya naik. Nah, justru di situ biasanya UMKM akan mengalami efek, Pak, kok omset saya naik, penjualan saya naik, tapi kok profit saya turun ya? Nah, itu biasanya begitu, Coach. Fase ketiga. Jadi biasanya jual 10 produk, profitnya 50%. Tapi sekarang jual 50 produk, profitnya 40%, malah turun. Nah, karena dia ngejar produktivitas. Penjualannya karena udah naik. Tapi kalau itu sudah bisa diselesaikan, Coach, di fase tahun ketiga, dia akan masuk ke fase kelima. Jadi fase 5 itu tahun kelima maksudnya. Tahun kelima. Tahun kelima. Jadi tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima. Nah, tahun kelima ini fase yang seru-serunya dan biasanya 80% itu problemnya adalah di internalnya UMKM. Contoh, before yang sebelumnya tuh yang buka itu ibunya, ibunya sama ayahnya. Terus pada saat tahun kelima anaknya nih, akhirnya mereka ribut sendiri tuh, berantem sendiri karena udah beda visi misinya. Jadi saya sering lihat UMKM di Pulau Jawa, yang nggak usah saya sebutin ya, udah naik, penjualannya bagus, distribusinya bagus, profitnya mulai meningkat. Pada saat nginjak di tahun kelima, tahun ke-6, itu ini pecah, Pak. Jadi ibu saya maunya begini, atau suami saya mau begini, begini. Akhirnya justru jatuh sendiri karena di internal. Tapi jika sudah melewati fase tahun ke-1, tahun ke-3, tahun ke-5, nah biasanya eksis. Biasanya begitu. Itu ini bukan ramalan sih, tapi saya lihat datanya semuanya begitu. Betul. Kalau UMKM-nya itu rekan-rekan di UT itu atau rekan-rekan di sini yang mendengarkan webinar ini sudah lebih dari 5 tahun, musinya udah eksis, musinya udah gede, mestinya. Karena udah minimal sudah berjalan sistem meskipun paling sederhana sekali ya, Coach ya. Betul. Nah, yang perlu diwaspadai justru yang tahun pertama sama tahun kelima, Coach. Kenapa tuh? Nah, gini. Di tahun pertama ini mereka habis-habisan, jadi mereka berjuang. Rekan-rekan saya yakin berjuang banget UMKM. Terus pembinanya kita juga di UT, aduh putar otak gimana caranya distribusi. Tapi kalau udah lewat, jalan masuk ketiga. Ketiga sih biasanya sih oke-oke aja, produktivitas pembina kita di UT yakin deh, karena mereka di UT, mereka sudah diajarin juga, udah di training di kita juga, di produktivitas bisa di-inline-in, terus 7 ways-nya juga udah bisa jalan, sampah-sampahnya mana yang merugikan bisa dieliminasi. Nah, tahun kelima nih, yang visi misinya ini, yang buka suaminya, yang ribut istrinya.
atau yang Sebentar, buka maknya yang buka suaminya, yang ribut istrinya. Oke. robusta. Dia yang buka. Tapi pas sudah mulai gede, istrinya juga enggak. Ini kita harus masuk ke yang lain. Kita harus begini. Tapi ribut sendiri. Biasanya di internal Seru karena ya nggak punya, jadinya. karena nggak punya apa, coach. Nggak punya visi dan misi. Ini. Tapi it doesn't matter, nggak apa-apa. Tahun pertama nggak usah bikin visi misi, jualan aja dulu. Saya malah justru kalau ngelihat UMKM di Pulau Jawa yang saya temuin ya, waktu itu ada VCO, coconut oil, terus ada gula aren. Ngapain bikin visi misi? Nggak usah, jualan dulu. Emang bisa jualan? Jualan dulu, dagang dulu, omset dulu. Nggak usah visi misi. Justru saya tekanin jualan dulu, nggak usah visi misi, nanti aja. Kita bukan anak sekolah. Gas dulu gitu ya, Coach? Kita bukan anak sekolah. Jalan dulu. Ada ini corrective action, ada perbaikan yang harus kita lakukan, ya udah lakukan. Yang perlu diwaspadai oleh rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, pembina UMKM UT, tahun pertama dan tahun kelima. Kalau tahun ketiganya saya yakin bisa. Jadi 1 dan 5, terutama yang 5 biasanya seru tuh, ribut sendiri di antara internalnya, justru bukan dari ini, internalnya, karena udah mulai gede kan. Nah di situ tuh mulai seru. Nah biasanya pembina nggak akan bisa masuk. Seperti saya juga waktu itu jadi pembina nggak bisa masuk karena itu udah internalnya UMKM-nya sendiri. Udah bisa dibilang bukan UMKM lagi, udah punya ruko, udah punya segala macam. Nah, udah kecil menengah kali ya, Coach? Betul. Nah, ini akhirnya saya hanya bisa memberikan rekomendasi, bukan memberikan petunjuk. Sebelumnya di tahun pertama dan tahun ketiga itu biasanya saya memberikan petunjuk. Kamu giniin. Tapi kalau di tahun kelima itu udah internal karena urusan keluarga. Biasanya seperti itu. Coach Siap. Ini sudah hadir juga Coach Gendro. Izin saya mulai dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya di sini sebagai host. Kita dalam program United Tractor Webinar Nasional Bisnis Assistant 2026. Dan United Tractor bersama YouCoach Indonesia mengadakan webinar ini. Memang kami sengaja membuat program yang bisa dinikmati oleh seluruh para pelaku usaha, kemudian teman-teman dari United Tractor, sehingga mendapatkan wawasan, kemudian insight, hal-hal yang bisa nanti diterapkan di usahanya Bapak Ibu semuanya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Coach Gendro. Selamat pagi, Coach. Pagi, Pak Dani. Pagi semuanya. Sehat, Coach? Luar biasa. Hari Sumitomo. Siap. Dan teman-teman semuanya, pagi ini kita akan mendengarkan bareng-bareng gitu ya, sharing insight dari Coach Gendro. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Coach Gendro bisa teman-teman terapkan langsung di usahanya masing-masing. Dan jangan sungkan buat tanya, silahkan bisa tanya di kolom chat atau nanti bisa raise hand dan sebagainya. Termasuk tadi ada Bu Erika yang bilang penjualannya sedang menurun, termasuk Bu Irma Ervina nih dari Berkah Irko Jaya gitu ya, yang menyampaikan bahwa usaha tahu bakso gitu ya dari 2009 sedang menurun gitu. Nah, strateginya apa aja nanti bisa langsung ditanyakan atau nanti mungkin akan disampaikan sama Coach Gendro, strategi-strategi apa yang mungkin bisa dilakukan. Oke, teman-teman semuanya, saya rasa sudah ready semuanya untuk mendengarkan. Jangan lupa ambil catatan gitu ya. Hal-hal penting silakan bisa dicatat, atau kalau mau screenshot juga silakan bisa di screenshot materinya dari Coach Gendro. Coach Gendro, are you ready? Ya. Oke. Silakan. Thank you. Oke. Ya. Selamat pagi semuanya. Oke, sudah terlihat ya. Ya, sudah, Coach. Oke. Jadi ini judulnya agak provokasi gitu ya. Pagi-pagi biar viral. Bisnis tanpa modal emang bisa. Jadi saya nggak bilang bisnis tanpa modal itu bisa gitu. Tapi saya pertanyaannya kan adalah bisnis tanpa modal emang bisa. Boleh dong di kolom komentar saya minta keaktifan peserta. Saya mau tahu karya teman-teman. Apakah bisa bisnis tanpa modal? Silakan bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Saya tunggu ya. Bebas, semuanya boleh jawab nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Modal kepercayaan. Bisa. Oke. Good. Ini banyak yang bilang bisa nih. Bisnis tanpa modal. Modal dengkul, tanpa modal uang bisa. Yes. Bisa pakai bahan rumah nanti diganti. Maksudnya pakai bahan rumah nanti diganti.
bisa modal kepercayaan, nggak bisa. Oke, saya lanjut lagi ya. Ya, jadi perkenalkan diri saya adalah saya Gento Salim. 20 tahun 2026 ini berkarir sebagai seorang coach. Saya sudah keliling lebih dari 40 kota, sudah lebih dari 500 klien yang saya tanganin one on one. Buku yang saya sudah tulis hampir 40, kemudian ada beberapa sertifikasi di Human Business Certification. Kami juga membuat banyak video yang nantinya akan kami bagikan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa mengembangkan bisnis Anda sendiri. Kami juga sedang aktif membuat beberapa produk digital untuk bisa membantu pekerjaan teman-teman juga supaya jauh lebih ke dongkrak gitu ya ceritanya. Yuko sendiri umurnya ini belum diupdate ya, udah lama juga nih slide-nya ini. Terakhir kali saya bawain kayaknya di Rumah BUMN BRI Purwakarta. Gitu. Kami sudah 20 tahun, sekali lagi dengan beberapa klien yang besar-besar seperti Bank Indonesia, kami menjadi staf ahli Bank Indonesia Institute, ada Bengkel Nawilis, JNE, banyak perbankan ya, Bank Mandiri, BCA, Bank BJB, ada Indofood, beberapa juga asuransi. Jadi gimana sih bisnis tanpa modal? Caranya tuh gimana? Ya, tapi sebelum kita masuk ke materi, saya pengen ngajak ngobrol ke teman-teman persepsi Anda dulu nih tentang bisnis. Bisnis itu apa sih gitu? Karena kalau ini pengertian yang nggak sama, takutnya salah arah gitu loh ceritanya. Jadi menurut teman-teman, saya tunggu lagi di kolom chat, bisnis itu apa sih gitu? Silakan bisa tulis di kolom chat Bapak Ibu. Ya, bisnis itu Menurut persepsinya Bapak Ibu apa? betul. Ya, membuka peluang usaha, kegiatan ekonomi yang bertumbuh, membangun dan menjaga kepercayaan, Mungkin dua lagi, siapa? Bertukar bertukar manfaat, manfaat. Grampinan, main crochet. Satu lagi, terakhir, saya tunggu, apa itu bisnis? Ide yang akan dikembangkan untuk dapat uang. Oke, nanti kita bahas ya bisnis itu apa. Karena kalau definisi atau pengertian ini nggak sama, nanti balik lagi akan salah jalan. Terakhir, kalau Anda tadi banyak bilang bahwa bisnis tanpa modal itu bisa, kalau gitu saya mau tahu modal itu apa aja sih gitu. Silakan. Ini pertanyaan ketiga saya hari ini. Modal itu apa aja yang dimaksud dengan modal? Modal bisa dalam bentuk uang dan tenaga, betul. Masih ada yang lain mungkin. Uang atau barang jaminan itu baru satu. Tadi udah disebutkan oleh Bunda Nai. Modal itu adalah bisa bentuknya uang, bisa bentuknya tenaga. Waktu, oke. Waktu, dana, tenaga, sama. Modal itu bisa kepercayaan. Orang modal percaya agak susah Pak Riki kalau cuman modalnya percaya. Nah, nih Pak Windu. Modal bisnis itu adalah uang, modal bisnis peralatan, keterampilan, pengetahuan, jaringan. Ini kayaknya ini siapa nih Windu ini Bapak ya. Ini kayaknya Bapak yang ngajar materi saya nih Pak. Udah lengkap nih Pak. Ada banyak orang lihat tetangganya anak muda kok tiba-tiba bisa beli mobil, bisa beli rumah gitu ya. Ngonten di Bandar Raya gitu. Jadi dianggapnya 10 kerjaan yang dipikirnya tuh pelihara tuyul. Nggak kemana-mana nih orang, nggak keluar dari rumah, tapi kok tiba-tiba kaya raya. Ini beberapa pekerjaannya ya, pekerjaannya. Content creator, digital marketing, ada trader, programmer, pialang, gamers, desain grafis, web designer, konsultan online, bisnis online. Nah, ini basically bukan bisnis ya, ini semua profesi. Profesi yang memang sekarang di dunia sekarang lagi mencetak uang cukup banyak. Ya, apalagi kalau memang tahu kemana kita jual jasa. Ini jasa ya, basically banyak ya gitu. Jadi karena ini saya anggap bukan bisnis. Beda lagi kalau kita bicara modal untuk jadi content creator bisa, tapi kan ini kita bicara modal untuk bisnis gitu ya ceritanya. Nah, berikutnya ini kayaknya pertanyaannya terakhir hari ini. Apa bedanya profesional? Apa bedanya pedagang? Apa bedanya pengusaha? Pebisnis itu ada di mana? Bisnis itu profesional kah? Bisnis itu pedagang kah? Atau bisnis itu pengusaha? Silakan saya tunggu lagi di kolom chat terakhir hari ini punya pertanyaan. Apa bedanya?
Bunda Mai, Bunda Nai, profesional dan pedagang. Bisnis itu adalah seorang pengusaha, yes. Tapi apa bedanya profesional dan pedagang? Profesional dengan pengusaha. Bedanya dari penghasilan. Cakep. Bukan Ibu, Pak Arbayah ini United Traktor Tanjung. Saya tidak tahu nih Ibu atau Bapak. Bisnis adalah usaha yang akan kita kembangkan dan menghasilkan uang atau untung. No, bukan persepsinya, bukan itu. Jadi saya jelaskan, profesional itu adalah orang yang menjual jasanya untuk dibayar atas tenaga dan pikirannya dia. Jadi dia pribadi nih ceritanya. Jadi profesional menjual keahlian, betul. Profesional menjual keahlian. Ada nggak sebuah keahlian, keterampilan yang dia bisa jual kepada orang lain, kepada bisnis lain, kepada institusi dan lain-lain. Jadi profesional itu seperti lawyer, seperti dokter, seperti saya seorang coach gitu ya. Apalagi itu profesional, guru, konsultan ya. Jadi apakah konsultan bisnis itu pasti pebisnis? Saya ragu. Karena bisa jadi seorang konsultan bisnis tidak punya bisnis. Nah, itu yang menjadi aneh. Kemudian kalau kita bicara pedagang, ini ada yang nulis nih Pak Windu ya, Pak Windu atau ya Pak Windu. Pedagang itu menjual barang. Kurang dikit Pak. Pedagang itu membeli dulu, baru dia jual. Jadi di otaknya dia cuma ada beli, jual, beli, jual, beli, jual. Kemudian dia berharap ada untung setelahnya itu. Atau rugi, karena bisa jadi salah. Sedangkan pengusaha itu tidak sama. Mari kita bongkar. Jadi kalau kita bicara pengusaha, mereka lah yang akan membangun sebuah bisnis. Dan bisnis itu persepsinya adalah sebuah badan usaha komersil yang kegiatannya menghasilkan laba setinggi-tingginya secara terus-menerus dan tumbuh berkesinambungan. Nah, ini saya masih mau nggak mau mesti nanya nih ya. Jadi bisnis itu tujuannya apa ya? Mungkin bisa bantu saya. Tujuan kita berbisnis itu apa ya? Awas jangan terkecoh. Boleh masuk ke kolom chat. Yang paling rajin dapat apa nih, Danin? Makasih apa, Gun? Saya punya voucher MAP deh 100.000. Nanti kita kirimin ke alamat Anda. Widih. Hari ini saya lepas MAP 100.000. Oke, ini Pak Windu mendapatkan keuntungan, memenuhi kebutuhan pelanggan, mengembangkan usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga keberlangsungan usaha. Intinya tujuan utama bisnis adalah mendapatkan keuntungan dengan memberikan nilai dan manfaat. Hampir Pak Windu, tapi presisinya gini. Kalau boleh dicatat, karena ini saya tidak memberikan slide-nya, tidak memberikan detailnya ya. Nanti slide Anda mau screenshot boleh. Jadi yang pertama saya bagi jadi 5 ya. Jadi bisnis itu yang pertama adalah sebuah. Yang kedua adalah badan usaha komersil. Yang ketiga kegiatannya menghasilkan laba yang tinggi, setinggi-tingginya. Yang keempat secara terus-menerus. Dan yang kelima tumbuh berkesinambungan. Jadi kalau kita bahas satu persatu, yang pertama adalah sebuah. Jadi kalau bisnisnya banyak, itu namanya tidak sebuah. Itu namanya holding. Karena kumpulan dari bisnis, definisinya namanya holding. Jadi kalau ada pebisnis yang punya bisnis banyak, itu sebenarnya sudah konglomerasi. Ya, pemilik holding. Jadi konglomerat itu rata-rata adalah pemilik holding, tidak lagi pemilik bisnis. Yang kedua adalah badan usaha komersil. Jadi kalau kita bicara komersil, badan usahanya ya di luar yayasan. Jadi ada CV, ada PD, ada apa lagi ya? PT, kemudian ada TBK, di luar CV, PD, ada UD ya dulu ya. Sekarang kayaknya UD udah nggak ada. Jadi selain yayasan itu dianggapnya bisnis. Karena kalau yayasan dibangun untuk berbisnis itu kayaknya udah salah jalur. Karena ini kan targetnya komersil, adalah untuk mencari keuntungan. Nah, masalahnya yang sering salah persepsi adalah tujuan dari bisnisnya itu tidak di setup, akhirnya kelipat dengan bertujuannya menghasilkan laba gitu. Padahal persepsinya itu yang benar itu adalah kegiatannya yang menghasilkan laba setinggi-tingginya. Nah, jadi bisnis itu tujuannya kalau nggak laba terus buat apa, Pak? Nah, jadi saya mau luruskan ya persepsinya para pengusaha di Indonesia. Bisnis itu waktu dibangun ada berbadan, pasti berbadan hukum. Kalau Anda belum berbadan hukum, kayaknya belum berbisnis deh, Pak. Boleh nggak ya saya bilang begitu ya? Masih berdagang gitu.
Tapi kalau Anda sudah berbisnis, Anda sudah punya sebuah badan hukum, badan usaha yang dimana dikelola bersama dengan beberapa orang. Karena kalau cuma satu orang kayaknya belum berbadan deh. Karena organisasi itu kan adalah sekelompok orang gitu. Jadi kalau kita bicara organisasi adalah sekelompok orang yang punya tujuan yang sama, bekerja sama gitu. Nah, itu yang dibilang berbadan. Nah, pertanyaannya, sekelompok orang punya tujuan sama dan bekerja sama. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menetapkan sebuah tujuan di awalnya? Jadi, badan usahanya ini sudah harus punya tujuan gitu. Kegiatannya harus menghasilkan laba. Jadi, sekali lagi bukan bisnisnya yang menghasilkan laba, bisnisnya harus punya tujuan. Tadi Pak Windu mengatakan ada memberikan manfaat kepada masyarakat misalnya. Good, itu adalah tujuan dari si bisnis. Tapi manfaat seperti apa yang kita mau kasih? Kita cari orang-orang yang punya kemampuan yang kita perlukan. Kemudian kita kerjasama dengan kesepakatan yang harus dicapai terlebih dahulu bahwa ini yang ditujukan bersama gitu kan ceritanya. Kita punya tujuan yang sama nih gitu ceritanya. Nah, kalau sudah semuanya udah beres, badan usaha komersilnya udah beres, berikutnya adalah kegiatannya harus menghasilkan laba yang tinggi. Jadi kalau ada kegiatan yang belum menghasilkan laba, ya berarti kegiatannya harus dibenarkan, diperbaiki. Contoh misalnya, Anda jualan barang, yes, tujuannya menghasilkan laba. Anda beli barang, tentu saja dong harus juga bertujuan untuk menghasilkan laba. Karena kalau kita belinya kemahalan, otomatis jualnya nanti kita rugi, bukan dapat laba. Kemudian kalau seandainya ada bagian gudang itu menghasilkan laba nggak ya? Kalau seandainya banyak barang-barang hilang, kalau seandainya barang-barang tertumpuk, tidak terambil, tidak tersimpan, sehingga tidak mudah untuk dicari. Sehingga juga itu akan menghasilkan kerugian. Karena mungkin lupa sampai expired, atau sampai karatan, atau sampai bengkok, dan seterusnya. Jadi cacat. Kemudian ada bagian accounting. Apakah accounting menghasilkan laba? Ya, kalau dia tidak memberikan data dengan akurat, otomatis keputusan yang diambil oleh para manajemen di dalam sebuah usaha juga akan menghasilkan rugi dan tidak bisa mencapai laba yang tinggi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia harus bisa terus-menerus. Tidak seperti orang yang jualan duren. Lagi musim duren jualan, lagi nggak musim duren tidur. Nah, itu namanya tidak terus-menerus. Karena ada beberapa bisnis yang tidak bisa terus-menerus. Bahkan sekolah sekalipun, itu mereka mengambil keuntungannya kalau bisa mendapatkan siswa sesuai dengan targetnya. Masalahnya, musim menerima siswa itu setahun cuma 1 kali. Kalaupun 2 kali itu semester genapnya itu tidak mungkin dalam jumlah yang diharapkan, pasti kecil sekali. Paling penambahannya 1-5%. Nah, itu sekolah itu tidak terus-menerus karena balik lagi sekolah itu tidak bisnis. Sekolah itu awalnya juklaknya adalah yayasan karena memang sekolah itu harusnya didirikan untuk tujuan yang tidak nirlaba. Karena kalau jadi nirlaba ya udah jadi salah persepsi. Jadi sekali lagi itu pendapat saya. Jadi saya tidak setuju kalau kita bicara sekolah itu tujuannya untuk menghasilkan laba. Apalagi ada rumah sakit. Wah, sekarang bisnis rumah sakit menguntungkan nih. Ya udah, akhirnya seperti negara kita ini. Coba kita bayangkan berapa banyak orang Indonesia yang berobatnya ke negara Malaysia, ke negara jiran. Karena memang nirlaba gitu. Orang lagi sakit, terus dimanfaatkan dari orang-orang yang sakit. Karena kenapa? Karena harus balik modal, harus untung gitu loh ceritanya. Jadi badan usahanya, kalau kita bicara rumah sakit, kita bicara sekolah, apalagi maaf rumah ibadah kan lucu ya kalau kita bicara organisasi ibadah itu mencari sebuah hal yang komersil itu kan sudah salah kaprah. Nah, yang kelima adalah tumbuh berkesinambungan. Jadi kalau kegiatannya sebuah badan usaha ini tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berkesinambungan, tumbuhnya harus ada Anda di dalamnya. Terus udah gitu kalau Anda cuti 3 bulan baliknya rubuh, nah berarti itu masih belum kriteria bisnis. Jadi persepsi ini yang kami buat dari Yuko Sivasana Grasada bahwa sekali lagi bisnis adalah sebuah badan usaha komersil yang kegiatannya menghasilkan laba setinggi-tingginya dan bisa terus tumbuh secara terus-menerus
serta tumbuh berkesinambungan. Nah, berikutnya kalau kita bicara modal, jadi bisnis sudah selesai, bisnis bisa nggak tambah modal? Nah, tapi modal itu persepsinya mesti dibenarkan juga gitu ya. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha. Apakah cuman buat uang atau barang saja? Jawabannya tidak. Modal itu yang digunakan selain uang dan barang, Anda juga butuh jasa, Anda juga butuh tenaga, Anda butuh pikiran gitu ya. Jadi contohnya modal yang kita ambil itu untuk menggaji orang-orang karena kita harus rekrut tenaga kerja. Nah, jadi pertanyaannya kalau nggak ada modal bisa nggak ya? Ya, bisa. Cuman pertanyaannya Anda mau bagi nggak share-nya kepada orang lain yang punya barang, yang punya gedung, yang punya tenaga, yang punya bahan baku gitu loh ceritanya. Nah, masalahnya banyak orang Indonesia punya punya ketakutan dalam berpartner ya. Pak, kalau partneran nanti ribut susah. Oke, kalau Anda nggak mau berpartner, mau nggak mau Anda mesti punya uangnya. Jadi Anda cuman modalnya adalah uang. Uangnya untuk beli barang, uangnya untuk beli jasa, uangnya untuk sewa gedung, uangnya untuk macam-macam gitu loh. Jadi sekali lagi modal itu kalau konversinya awalnya adalah uang, saya akan bilang bisa jadi aset. Karena kalau kita bicara kita nggak punya uang, pertanyaannya punya nggak aset yang nantinya bisa dijadikan uang. Oke, kita masuk lebih dalam lagi ya. Modal tidak selalu berbentuk uang. Modal finansial, modal intelektual, modal sosial, modal operasional, terakhir modal mental. Kita bahas satu. Modal finansial, uang dan aset yang digunakan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Ya, jadi kalau modal finansial ini nggak ada, kayaknya agak sulit gitu ya untuk dijalankan atau dibangun atau dikembang tumbuhkan gitu. Yang kedua, modal intelektual, pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman, atau inovasi yang sudah bisa menciptakan solusi. Jadi, saya punya IP nih, saya punya franchise, saya mau jual franchise saya. Sok, monggo, gitu kan. Jadi karena saya udah punya franchise, ada orang yang beli franchise saya. Itu bisa modal intelektual. Yang ketiga, modal sosial. Ini yang suka dilupakan oleh teman-teman sebagai pengusaha. Karena dari awal sebelum berbisnis Anda nggak punya teman, Anda nggak punya jaringan, nggak punya relasi, sehingga pada saat kita mau jalan kayak tertatih-tatih gitu, nggak mau kemana ya gitu ceritanya. Jadi kalau kita sadar sekarang modal sosial kita kurang, ya mulailah Anda bangun sosialnya tersebut gitu, bergabung sama komunitas, ikut arisan, masuk ke beberapa intinya bersosialisasi gitu ya. Di rumah ibadah boleh nggak kita bersosialisasi? Boleh, tapi tidak ngomongin bisnis. Jadi sekali lagi ya, modal sosial ini bukan topiknya bisnis ya sekali lagi ya. Jadi gimana kita membangun hubungan namanya, masa iya kita mencari pasangan hidup itu buat dapetin keuntungan kan bukan gitu. Sosial itu sesuatu yang secara emosional nantinya akan bisa menghasilkan lebih daripada yang kita bayangkan. Jadi sekali lagi bagi Anda yang belum punya banyak hubungan sosial dengan relasi, dengan banyak orang, dengan kiri kanan, dengan pemerintah, dengan kampus, warga dan seterusnya, nanti Anda nggak cukup modalnya gitu loh ceritanya. Terakhir ada modal operasional. Jadi ini udah bicara barang, proses, teknologi, sistem, ERP, peralatan dan lain-lain. Termasuk mungkin kendaraan juga sama gitu ya. Dari keempat ini menurut saya bobot nilainya baru mencapai sekitar 70%. 30% yang paling besar justru adalah modal mental. Sikap, mindset, ketahanan, resilience-nya itu tahan banting nggak gitu, tahan pukul nggak, tahan nggak makan 3 bulan. Maksudnya ban pinggangnya tuh bolongnya udah tambah 3 gitu ya. Dan modal untuk bisa terus semangat belajar kayak Bapak Ibu sekarang yang hadir hari ini gitu ya. Putus asa nggak gitu, kayaknya udah 5 tahun nggak maju-maju, coach. Kira-kira ada kiat-kiat lain atau enggak gitu ceritanya. Jadi mental ini menurut saya menjadi sebuah hal yang sangat besar bobot nilainya
Karena kalau tanpa mental yang kuat gitu ya, pada saat Anda kehabisan modal, Anda selesai gitu. Padahal dengan mental yang kuat inilah Anda bisa dapetin lebih banyak hal. Oke. Di luar modal yang kelihatan, ada lagi modal yang tidak kelihatan. Contoh ekosistem yang sudah dibangun, software yang bisa dipakai, jaringan pelanggan atau pemasok yang sudah mulai bekerja sama kita, sertifikasi, legalitas, atau haki. Bahkan kalau sudah ada Anda paham tentang membangun sebuah brand. Ekosistem itu apa aja? Ini semua namanya ekosistem. Anda punya jumlah customer 200, itu ekosistem Anda. Anda sudah punya resep, itu ekosistem Anda. Anda sudah punya hubungan dengan pemerintah, itu ekosistem Anda. Anda sudah punya coach, sudah punya bankers gitu ya. Nah, itu semua tidak dibangun dalam satu malam. Jadi sekali lagi, kalau kita mau membangun ini semua, itu adalah intangible asset yang sangat mahal. Dan nilainya biasanya bisa mencapai 7 kali dari aset yang terlihat. Jadi kalau Anda paham tentang intangible asset, nilainya sangat-sangat luar biasa. Nah, balik lagi ke macam modal. Jadi kalau kita bicara modal itu untuk apa aja, sekarang dalam berwirausaha, modal itu cuma ada 3 macam. Jadi ada modal awal waktu kita mau ngediriin gitu ya, itu namanya modal awal. Habis itu, di awal-awal siapin modal kerja juga enggak? Jawabannya harus. Jadi modal awal plus modal kerja. Karena kalau cuma punya modal awal, sama seperti saya waktu membangun perusahaan pertama, namanya Pony Express. Modal awal kita kumpulin 20 juta, di bulan pertama habis buat sewa gedung 5 juta, buat beli peralatan kantor, meja, AC, dan lain-lain 5 juta, pasang kaca ya waktu tahun 2000, 26 tahun yang lalu. Kemudian buat apa lagi ya? Bikin PT 5 juta itu udah habis 15 juta, kemudian pernak-pernik tetek bengek 20 juta di bulan pertama habis. Nah, berikutnya ini orang-orang yang akan kita rekrut ini modalnya dari mana gitu. Nah, itu yang dibilang modal kerja. Kalau Anda buka rumah makan, kalau Anda jualan makanan, Anda jualan fashion, itu kan mesti beli bahan baku dan lain-lain. Itu dibilang modal kerja yang harus bisa digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Anda sehari-hari. Ya, contohnya tadi ya, beli bahan baku buat gaji karyawan, biaya logistik, biaya operasional, listrik, air, telepon, ya. Terus yang berikutnya adalah modal tambahan. Lagi berjalan, tiba-tiba dapat order yang lebih besar. Wah, ini modalnya kurang nih, modal kerjanya. Kita mulai cari modal tambahan untuk memperbesar bisnis. Apakah itu buat ekspansi, buat R&D produk baru, atau buka cabang lagi, atau mau tambah inovasi dan teknologi supaya bisa membuat pekerjaan kita menjadi jauh lebih hemat. Oke. Nah, sekarang cara dapetin modal. Kita lihat ya. Modal pertama modal sendiri. Modal kedua modal pinjaman, modal ketiga modal hibah. Kita bahas lagi satu-satu. Modal sendiri itu gimana maksudnya? Ya modal sendiri, jadi Anda punya modal sendiri itu ada berapa? Pak, saya cuma punya 2 juta. Guys, catat. Itu 2 juta dalam bentuk apa? Cash. Nah, modal sendiri ada namanya cash dari hasil tabungan Anda. Atau gadai bisa nggak ya? Laptop saya gadai lah. Saya punya MacBook, saya beli dengan harga 5 juta misalnya, kemudian saya gadein, dihargain kira-kira 3 juta. Oke, berarti uang cash 2 juta, dari pegadaian saya dapat 3 juta. Nah, itu udah 5 juta. Kemudian ada lagi nih aset-aset yang kurang produktif. Ada orang yang koleksi komik satu kamar gitu kan. Itu kalau dijual lumayan tuh, gitu kan ceritanya. Satu buku harganya dia beli misalnya 20.000 komiknya. Dia jual dihargain 3.000. Ya wis lah udah dijual supaya dapat uang. Kenapa? Karena ini komik juga nggak pernah dibaca lagi selama 10 tahun. Mau dijadiin barang antik juga, iya siapa yang menganggap ini antik gitu kan ceritanya. Jadi kurang produktif. Jadi kalau kurang produktif dijual. Nah, semua ini menjadi modal sendiri. Warisan modal bukan ya? Yes. Apalagi yang bisa jadi modal sendiri. Awas ya, jangan sampai menjual orang ya. Nanti human trafficking. Istri lah dijual lah, atau suami lah dijual lah, anak lah dijual biar dapat modal gitu ya.
tidak disarankan, makanya tidak ada di slide ini. Jadi sekali lagi modal sendiri itu adalah apa yang ada yang kita lihat yang bisa menjadi sebuah modal gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara udah nggak punya aset, duitnya pas-pasan, kita cuma punya keahlian gitu ceritanya. Oke, ya udah. Kalau gitu Anda cari orang lain yang punya banyak uang, yang percaya dengan keahlian Anda. Kalau kita jual jasa ini bakal laku. Berdua nih, dia siapin uang, dia siapin tempat, dia siapin modal kerja, kemudian kita yang kerja. Nah, ini pertanyaan berikutnya saya tunggu di kolom chat. Kalau posisinya seperti itu, di mana modal Anda sendiri cuma ngandalin profesionalisme Anda, keahlian Anda, keterampilan Anda, kemudian ada nih yang mau modalin Anda untuk bisa menjual jasa Anda. Kira-kira yang punya modal dapat saham berapa persen, kemudian Anda modalnya pemikiran atau profesionalismenya Anda, pengalaman Anda digabung, itu share-nya baginya berapa persen ya? Saya tunggu di kolom chat. Karena ini sering salah kaprah di sini. Sehingga memunculkan keributan di ujung hari. Silakan Bapak Ibu. 30% bagian kita. Tunggu, 30% Pak bagian kita yang punya modal. 20%, 80% bagi hasil 60-40. Nah, lo, saya jadi bingung nih. Saya tanya sama Bunda Naya, 30% Pak bagian kita yang punya modal berapa? Bu Irma 20%, 80%. 20% ini berarti kita yang 20 ya, orang lain 80% ya. Kemudian bagi hasil, saya tidak paham bagi hasilnya kayak gimana. Kalau dalam dia punya modal, kasih ke kita jalan bareng. Oke, Pak Windu. Pembagian usahanya, jika satu pihak punya keahlian, satu pihak punya modal, 50-50. Jika kontribusi dianggap sama. No, 60-40, jika pihak yang menjalankan usaha lebih dominan, makin enggak mungkin. 70-30, jika modal kecil tapi pekerjaan membutuhkan keahlian yang sangat besar. Tidak terjadi, Pak Windu. Jadi, saya akan mengatakan gini. Bagi Anda yang tidak punya modal dan bermodalkan hanya dengan keahlian atau pengalaman Anda, maka Anda cuma akan mendapatkan 10% saja saham yang akan diberikan oleh pemilik modal. 10% itu adalah sesuatu yang wajar. 20% itu berarti mereka cukup kaya raya, dan apabila Anda dikasih 30%, maka si pemilik modal ini sudah sinterklas, sudah benar-benar berkelimpahan, ya ceritanya gitu. Pak, rugi dong Pak, kita yang kerja nanti dia nggak ngapa-ngapain. Loh, kalau kita kerja lain lagi hitungannya, ada namanya gaji. Jadi kalau yang kerja dikasih gaji, yang nggak kerja nggak dikasih gaji. Jadi jangan digabung-gabung nih. Ini kan kita bicara permodalan gitu. Kita tidak bicara siapa yang kerja atau siapa yang nggak kerja gitu loh ceritanya. Jadi sekali lagi Anda paham ya, Anda harus paham bahwa dalam membangun sebuah usaha di mana kalau Anda punya pengalaman, Anda punya keahlian, Anda punya skill yang bisa Anda jual, kemudian ada yang mau modalin, dia 90, maksimal 80, dan kalau sinterklas itu 70, Anda dikasih 30% itu sudah luar biasa, jarang terjadi. Oke, itu balik lagi mungkin karena sinterklas, mungkin karena saudara. Ya sekali lagi, kalau seandainya Anda kerja, Anda jungkir balikan, cari order, pokoknya ini orang diam duduk manis, minta terima uang aja, dia boleh terima uang kalau ada keuntungan kan ceritanya. Sedangkan setiap bulan karena kita kerja, ya kita ada yang namanya gaji, kita ada namanya biaya operasional, kita ada namanya biaya transportasi, ya itu semua harus di-cover oleh dia yang harus menyiapkan modal, modal awal dan modal kerja gitu loh. Tapi waktu namanya mulai usaha pertama kali, kita minta gaji, ya minta yang wajar gitu. Kalau omset belum ada, minta gaji 20 juta. Pemodalnya tidak mau gitu. Kalau saya gaji Anda 20 juta, saya belum tahu nih keahlian Anda seberapa jauh gitu. Waduh, kalau 5 juta saya nggak nutup nih. Orang penghasilan saya terakhir aja 10 juta. Oke, kita hitung-hitungan dulu deh. Berapa sih yang Anda butuhkan untuk ini semua bisa jalan? Nego ya, kompromi. Ketemu angka di 12 juta. Oke, 12 juta. Tapi saya masih kurang, saya perlu komisi. Minta.
gitu loh ceritanya. Oke, komisinya kalau seandainya terjualnya sekian, tercapai target 100%, maka akan diberikan komisi sampai dengan misalnya 12% lagi. Atau misalnya 15%. Ini masalah kesepakatan. Karena semakin banyak persentase yang diambil oleh pekerja, nanti lama-lama pemilik modal kan berhitung, ini duit gue kapan baliknya gitu loh ceritanya. Kalau seandainya ini semua diambil oleh pekerja gitu. Setelah hitung-hitung ketemulah angka 7%. Ya wis, kita sepakatin kalau tercapai 100%, maka 7% itu kita ambil dari keuntungan. Jadi kalau keuntungannya 20%, 20% dikali 7%, itu berarti berapa tuh? 20% dikali 7% berarti 1,4%-nya kita bisa ambil sebagai keuntungan. Kira-kira gitu. Atau kedikitan nih kalau cuman tadi berapa tuh 1,4%. Kalau gitu 10% deh dari 20%, 2%. Oke, kalau omsetnya 100 juta, 2% itu cuman 2 juta. 100 juta nggak sampai 2 juta kalau 2%. 100 juta 10% 10 juta. 1% 1 juta. Betul. Ya. Jadi kalau 2% berarti 4 juta. Oke nggak kalau perusahaan bisa mencatat keuntungan 100 juta, kemudian yang kerja dapat 2 juta. Wah, itu mah kekecilan, nego lagi gitu loh ceritanya ya. Jadi tolong dipisahkan. Anda berpartner dengan modal kosong dalam tanda kutip, Anda cuma punya tenaga dan pikiran, itu dikasih 10 sampai 30%. Sisanya nanti Anda mulai dihitung adalah gaji dan lain-lain. Nah, biasanya pengusaha pemodal yang mau memodali itu semua dan Anda dikasih 30%, Anda kayaknya nggak mungkin minta lagi yang namanya gaji. Anda tidak mungkin minta komisi karena udah dikasih di awal 30%. Jadi makanya saran saya, jangan minta 30% Pak di awal. Anda mati, nggak punya uang buat jalan. Jadi memang idealnya 10-15%, tapi kita dikasih kesepakatan untuk bulanannya dapatnya sekian. Karena kalau nggak, modal kita nggak punya sama sekali gitu. Mau pergi bayar tol aja sekarang tol udah mahal, bensin udah mahal, parkir pun sudah mahal gitu loh ceritanya. Jadi kita butuh modal kerja ya. Ini harus dipahamin dulu buat teman-teman. Tolong dipisahkan antara berpartner dalam menghitung modal dan bekerja, karena bekerja itu harus dibayar. Berikutnya, kalau modal sendiri sudah habis, mulai minjem. Jadi buat saya gini, kalau kita modal nggak ada sama sekali, daripada cari partner, kenapa kita nggak minjem? Ada beberapa ide ya yang saya lakukan, bukan cuman dari teori. Saya minjem dari 3F, dari bank, dari non-bank, dan dari investor. Jadi 3F itu adalah Family, Friends, and Fools. Fools ini apa? Orang-orang yang mudah dibodohi oleh Anda. Maksudnya gini, bukan dicurangi ya, maksudnya gini. Saking bodohnya mereka karena percaya sama Anda, sekali lagi ya, mereka tuh bodoh karena mereka percaya sama Anda. Mereka bodoh itu karena udah 100% yakin sama Anda, dan mereka tidak menanyakan ini modal baliknya kapan. Ya, sekali lagi loh, ini modal pinjaman dari keluarga, dari teman, kadang-kadang tuh mereka tidak nanya loh. Ini bisa baliknya kapan ya? Kira-kira bisa untungnya, dia nggak ngomong untung lu ya. Namanya kan minjem gitu, dikasih pinjaman. Jadi awal-awal saya meminjam dari mertua saya. Kemudian saya mulai meminjam dari teman saya. Kemudian saya meminjam dari salah satu rekan saya punya teman lagi gitu ya. Jadi teman, keluarga, dan sekali lagi ada fools. Fools itu adalah karena ada budi yang pernah kita tanam kepada mereka. Mungkin kadang-kadang ini adalah biasanya adalah orang-orang yang dulu keluarga kita sering ngebantu mereka contohnya. Kebetulan orang tua saya adalah pendatang awal di kota Jakarta, di mana saudara dari Belitung itu semua kalau datang ke Jakarta rumah singgahnya di tempat kita. Jadi orang tua saya ingat tuh si ini, si itu, si Ono gitu kan. Dulu sering sama kita, orang tua ayah saya almarhum suka ngejagain keponakan-keponakannya gitu karena saya sangat disayang oleh orang tua angkat yang sebelah sana. Nah, itu bisa jadi fools tuh, bukan lagi family. Jadi mereka memberikan pinjaman tanpa meminta namanya bunga.
Jadi sekali lagi namanya pinjem ya. Pinjem tuh balikin ya. Balikin modalnya plus sesuatu supaya jangan cuma minjem dong. Jadi ada buah tangannya. Biasa kalau zamannya dulu kita bisa ngasih 1% sebulan sampai 1,5%. Karena bunga pinjaman sekarang sekitar 10%. Daripada dia taruh di deposito yang cuma 5% setahun, lebih baik dapat 1% sebulan dari kita. Nggak kena pajak pula dan seterusnya. Ya, kena biaya administrasi. Cuman resiko perusahaannya Anda yang Anda janjikan nggak jalan, ya udah itu pinjaman bisa hilang gitu. Nah, ada yang nggak mau ribet, Pak. Saya nggak mau pinjam sama family nanti diomongin, nanti mau silaturahmi jadi nggak bisa, jadi musuhan gitu kan ceritanya. Temen jadi musuh, saya nggak mau. Ya udah, Anda pinjam ke bank. Nah, masalahnya bank itu tidak pernah akan memberikan modal awal dan modal awal, terutama modal awal. Jadi kalau Anda mau usaha mulai nih, Anda datang ke bank gitu kan ceritanya. Bang, minjem dong uang, saya mau usaha nih. Itu hampir 99,9% ditolak. Karena yang namanya sesuatu yang baru itu resikonya sangat tinggi. Lebih dari 70-80% tingkat kesuksesannya gagal gitu ya ceritanya. Jadi sekali lagi modal pinjaman yang Anda bisa dapetin dari bank itu rata-rata adalah modal kerja. Dengan catatan modal kerja pun usahanya sudah jalan lebih dari 1 atau 2 tahun. Karena kalau modal kerja yang kita butuhkan adalah baru jalan sebulan, waduh belum bisa dibaca juga tuh pergerakannya. Ini stabil nggak sih? Ini jualannya apa sih? Ada nggak yang butuh? Tapi kalau dilihat perputarannya 2 tahun ini, perputarannya sebulan 20 juta, 30, 20, 30, 20, 30, ini cuma butuh 20 juta. Kalau perputarannya 200, 500, 1M, 50 juta, 30 juta, 10 juta, 5M. Nah, ini nggak jelas nih. Ini agak riskan nih karena tidak punya kestabilan ya. Bank juga kadang-kadang riskan. Paling dia kasih plafon yang sangat kecil yang pernah kita capai. Atau kita juga bisa minjem ke non-bank. Non-bank itu kayak leasing ya. Kayak pegadaian itu juga bisa dapat pinjaman. Nah, ada juga investor yang mau ngasih pinjam. Sekali lagi ya, dia ngasih kita uang tidak meminta share. Investor ini ngasih pinjam uang, tapi yang namanya juga ikan udah jago berenang kan jangan diajarin berenang ya. Si ikan ini pasti kalau ngasih pinjaman rata-rata di Indonesia akan meminta 3-5% sebulan. Oke, meminjam dari saya berapa? 1M, 3% sebulan ya, 5% sebulan ya, jangan kaget. Ya karena namanya investor. Dia mau duitnya balik dengan lebih cepat, lebih besar, dan resiko mereka berani ambil. Ya, tapi ingat, mereka mengunci resikonya dengan memberikan Anda berbagai macam surat tanda tangan di mana kalau Anda tidak berhasil usahanya, apa aja akan disita, apa aja yang akan diperas ya. Hati-hati, investor ini tipenya agak-agak galak nih kalau Anda minjem dari investor yang memang tujuannya memang mau cari untung dari Anda. Berikutnya bisa juga dari modal pinjaman. Apa tuh modal pinjaman? Ini modal pinjaman yang lebih berat ya, yang lebih besar, namanya seeds atau pre-seeds. Ada orang-orang yang ya punya hati lah pengen nanam benih di Anda. Ini orang yang punya uang katakanlah 1M, kemudian Anda mau buka bakmi gerobak cuman kurang 10 juta gitu kan. Wah, itu orang kalau punya 1M kasih 10 juta ke Anda akan dengan sangat mudah. Atau sekarang di Indonesia tuh lagi banyak banget pengusaha yang makin kaya, yang uangnya sudah T, tiba-tiba Anda datang mau minjem uang 100 miliar. Nah, itu bisa dalam bentuk seeds atau pre-seeds dalam bahasanya startup. Mereka ini adalah venture capitalist yang sudah pandai dan piawai melihat bisnis mana yang ingin dicaplok dan tidak. Ya, jadi sekali lagi sebelumnya ada namanya bank, non-bank, investor. Ini ada lagi namanya seeds atau pre-seed. Ini juga biasanya investor yang kelasnya udah lebih tinggi. Kemudian ada lagi namanya go public. Jadi kita minjem uangnya dari masyarakat, tapi untuk bisa go public syaratnya minimal usaha sudah jalan 3 tahun. Minimal di luar 3 tahun omset perputarannya sudah harus bisa mencapai di atas 5 miliar per tahun. Dan bukan lagi dianggap klasifikasinya adalah mikro.
dia sudah harus masuk ke kecil atau menengah. Jadi mikro bisa nggak IPO? Saya ragu ya, karena memang batasan dari badan untuk meng-IPO-kan perusahaan itu ada minimal omset yang harus Anda capai terlebih dahulu. Nah, jadi sekali lagi, kalau Anda cari investor yang mau kasih benih buat Anda, ya balik lagi, Anda mesti punya 3F yang punya tabungan emosional sebelumnya. Cari atau 3F yang punya dana deposito besar yang ingin dapat bunga lebih besar daripada deposito yang cuma 4% per tahun sekarang. Atau yang percaya dengan apa yang ingin Anda kerjakan dan ingin melihat Anda sukses. Biasanya teman yang sangat dekat dari SMA, dari SD, di mana udah susah sama-sama, udah pernah jungkir balikan, udah pernah ke gunung mana aja bareng gitu ya. Itu biasanya adalah orang-orang yang bisa bisa Anda ketok untuk berinvestasi kepada Anda. Nah, persiapannya apa? Anda harus punya presentasi singkat tentang yang lagi mau dikerjain, visinya apa, bisnis modelnya apa, langkah yang akan dilakukan apa, pemakaian modal yang akan dipinjam ini buat apa aja, dan cara pengembaliannya ada yang tanpa syarat, ada yang minta 2 kali bunga deposito atau 3 kali. Kalau 4% setahun kali 3, 12%, 1% per bulan. Dan Anda harus buat surat promes, perjanjian gitu ya, di bawah tangan. Jadi tanpa harus ke notaris. Itu kalau seeds pre-seeds mau. Tapi kalau investor nggak mau, dia harus ke notaris. Jadi surat promes yang ditandatangani di atas materai, Anda kasih ke dia, saya minjam uang 100 juta dari Anda, saya akan mengembalikan dalam bentuk bunga yang akan dibayarin setiap bulan 1% setiap bulannya, dan setelah 3 tahun 100 jutanya akan saya kembalikan. Atau saya setelah 3 tahun 100 jutanya akan saya kembalikan dengan dicicil 10 kali. Sok, silakan Anda bikin surat promesnya di sana dan disepakati oleh yang memberikan modal. Nah, berikutnya kalau kita bicara bank, harus punya bisnis plan. Kemudian Anda harus sudah mempersiapkan perputaran uang yang selama ini tercatat di bank, bukan di buku tulis Anda ya, bukan di buku neracanya Anda. Anda harus memberikan perputaran uang, keluar masuk uang dalam bentuk laporan keuangannya bank, laporan transaksi gitu ya. Kemudian Anda juga harus kasih tahu kebutuhan pemakaian dana dari pinjaman ini apa. Legalitas harus jelas. Dan jaminan. Jadi kalau teman-teman bilang minjem sama bank ada jaminan gimana? Udah mutlak nggak bisa. Tapi kalau Anda bilang, saya mau minjem uang dari bank, yang penting kan ada jaminan. No, bank tidak melihat jaminan Anda. Bank melihat yang pertama adalah karakter Anda. Ini bisnis plan-nya dari awal aja kayaknya mau nipu nih Pak. Ini bisnis plan kelihatannya cuma bagusnya di depan, jadi make up. Wah, ini tujuannya udah jelek nih, gitu kan ceritanya. Itu namanya karakter. Kemudian perputaran uang dan kebutuhan pemakaian dana dari pinjaman itu pengen lihat capacity. Anda punya nggak kemampuannya untuk nanti bayar? Jadi karakter, capacity yang terakhir kalau dua ini udah oke, baru dia lihat. Apa tadi jaminan yang dititipin apa nih? Mobil. Minjem 100 juta, mobil harganya berapa? Oh, mobil dia Fortuner, masih berharga 250 kalau dijual. Oke, kita ambil ya. Ditambah lagi ada referensi dari teman yang punya hubungan baik dengan si pihak perbankan. Jadi dia memberikan garansi. Kalau sampai dia nggak bisa bayar, Uber saya aja. Oh, itu bank juga suka gitu kan ceritanya. Tapi sekali lagi, jaminan dan referensi ini menjadi faktor nomor 3 untuk Anda bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Oke, berikutnya kita bongkar lagi lebih dalam. Investor itu ada berbagai macam. Ada investor namanya angel investor, ada namanya modal ventura, ada namanya peer-to-peer lending, ada namanya crowdfunding, venture capitalist, venture philanthropist gitu. Kita ini dibongkar nih satu-satu ya. Kalau kita bicara angel investor, angel namanya juga angel, malaikat gitu. Yang kalau ngasih uang tuh nggak berharap kembali. Jadi saya pernah punya klien yang ini aneh bin ajaib gitu ya. Dia bilang, Coach saya dapat investor nih. Dia angel investor. Terus berarti lu nggak usah balikin modalnya dong. Apaan? Dia minta 5% sebulan. Itu tengkulak, bukan angel investor. Mana iya gitu, bunganya 60% setahun. Kita usaha aja belum jalan, beneran. Orang ini ternyata sudah jalan 3 tahun,
di mana modal yang dipinjam itu 500 juta, dan setelah 3 tahun itu utangnya itu masih 650 juta. Tunggu dulu, dia kan minjem 500. Kok sekarang 650? Ya iya, karena bunganya tambah lama tambah bengkak, dia setiap bulan nggak bisa bayar, ditumpuk sama si angel investor. Namanya bukan angel investor sekali lagi, itu tengkulak ya. Angel investor itu dikasih duit, dia nggak berharap duitnya balik. Dia berharap kalau bisnisnya bisa jalan, suatu hari kemudian saya datang, yang bisa saya bantu apa, dicaplok gitu kan dengan harga nilai valuasi yang lebih rendah. Itu tujuannya angel investor. Jadi dia kayak mupuk dulu nih, memberikan tabungan-tabungan emosi kepada kita. Oh, dulu dia yang bantuin kita loh gitu. Sehingga ya contohnya misalnya Indofood gitu kan ceritanya, memberikan dana kepada UMKM. Dia lihat siapa sih yang tiba-tiba besar jualan keripik, tiba-tiba senasional. Nah, dia masuk, dia mau beli perusahaan Anda, otomatis karena Anda merasa pernah dibantu, sehingga Anda tidak sekonyong-konyong minta harganya 10 kali dari nilai valuasi yang ada. Jadi dia berharap ya 2 kali oke lah gitu. Tapi kalau sampai 10 kali ya karena nggak ada tabungan emosi. Kalau modal Ventura sudah benar-benar berhitung. Kalau dia ngelihat pitch deck-nya Anda, presentasi Anda nggak meyakinkan, timnya nggak jelas, mau jual kemana belum tahu, budgetingnya nggak ada, action plan-nya nggak ada, nggak jadi gitu loh ceritanya. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending sempat jalan cukup baik di Indonesia, sampai kayaknya akhirnya dimanfaatkan oleh platform sehingga agak kurang terdengar sekarang. Peer-to-peer lending itu adalah seperti nelayan mau melaut, butuh dana 30 juta, kemudian si aplikasi akan memberitahukan kepada masyarakat umum, ini ada nelayan nih butuh modal 30 juta, ada yang mau patungan nggak? Patungan nih 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta, dalam seminggu kekumpul 30 juta, nelayan pergi melaut, pulang dia bawa ikan, hasil jualannya ada keuntungan 10 juta. Oke, 5 juta buat nelayan, 5 jutanya lagi untuk pemilik modal yang tadi minjem uang 30 juta, dibagi pro rata. Yang 10 juta dapat hasil 10 juta, 20 juta dapat hasil 20 juta. Atau juga bisa peer-to-peer lending ini, satu bagi hasil, satu lagi dengan sistem bunga. Ya, crowdfunding hampir sama. Crowdfunding yang tadi saya sebutin, jadi dia tidak satu ke satu. Kalau 30 juta ditutup oleh satu orang 30 juta, namanya peer-to-peer. Jadi saya punya 30, saya langsung kasih minjem ke orang yang 30. Kalau crowdfunding dikumpulin dulu. Saya butuh 30, dicari dulu nih yang 1 juta, 2 juta sampai kekumpul 30 juta. Berikutnya venture capitalist. Ini orang yang sangat pandai berenang. Jadi sekali lagi jangan pernah ngajarin ikan berenang. Kata lainnya, Anda jangan ngajarin bahwa Anda jago mencari uang. Kalau Anda jago cari uang, Anda nggak mungkin ketemu sama dia. Ya, sekali lagi gitu. Dia lebih jago, Pak, cari uangnya dibanding Anda. Kalau venture filantropis, apa bedanya sama venture kapitalis? Kalau venture filantropis, dia sudah punya dana yang sangat besar, di mana dia pengen ya ber-CSR ya. Jadi filantropis ini udah nggak ngelihat hasil kembalinya setiap bulan berapa, yang dilihat adalah ada dampak nggak nih kalau saya ngeluarin uang. Kalau dampaknya besar, dia mau memberikan dananya dia kepada Anda, bahkan yang namanya filantropis tidak berharap uangnya kembali. Apa bedanya sama angel investor? Angel investor itu kayaknya cuman modal-modal yang kecil gitu ya, bukan modal yang besar. Contoh, waktu saya pernah dengar Gojek pertama kali membuka bisnisnya di Indonesia, itu venture filantropisnya yang saya dengar adalah Bill Gates. Jadi Bill Gates tuh ngeluarin uang triliunan untuk Gojek, di mana kalau Anda masih ingat 5 tahun pertama itu si tukang ojeknya itu benar-benar tidak dipotong sama sekali oleh si ojek. Kemudian kita sendiri dapat diskon. Duit dari mana? Si ojek ini kalau nggak dapat komisi, maksudnya nggak dipotong 5%, 10%, terus si Gojek operasionalnya dari mana gitu. Kemudian kita aja yang mesen Gojek 10 kali dapat bonus, dapat poin gitu kan. Itu duit dari mana gitu. Nah, itu namanya duit si filantropis. Kenapa filantropis ini mau membantu si Gojek? Karena saya percaya dulunya si Gojek ini menjanjikan kalau seandainya dalam waktu 10 tahun saya bisa ngumpulin 5 juta tukang ojek di Indonesia,
karena kebutuhannya lebih dari 5 juta. Kalau ada 5 juta tukang ojek berpenghasilan 5 juta rupiah sebulan, maka perputaran uang di Indonesia adalah 25 triliun. Bayangkan ada perputaran ekonomi senilai 25 triliun per bulan, kira-kira ekonomi akan jalan nggak? Yes, akan jalan. Kira-kira si anaknya tukang ojek ini sekolah lancar nggak? Yes, lancar. Kira-kira anaknya itu otomatis juga akan beli Microsoft nggak? Karena harus kerja pakai komputer, ya kira-kira gitu. Nah, kalau ekonomi nggak jalan, orang nggak beli komputer, orang tidak install Microsoft. Itu dipikirin oleh filantropis. Jadi dia berpikir jauh lebih panjang, di mana dia percaya kalau dampaknya besar akan berbalik kepada perusahaannya mereka. Ya, itu jangka panjang sekali dan itu cara berpikirnya holistiknya sudah sangat lebar. Berikutnya IPO. Jadi di luar modal sendiri, modal pinjaman, modal investor, sekarang IPO, TBK, terbuka. Di mana perusahaannya dijual ke masyarakat, kemudian berharap ada masyarakat yang ingin membeli perusahaan Anda, per lembar sahamnya nilainya berapa, dan seterusnya. Modal yang disetor pun itu mesti dilihat minimal 3 miliar. Dan dapat menghimpun modal berupa uang tunai dan menjalankan kegiatan ekspansi bisnis. Sehingga proyek-proyek ini akan menguntungkan perusahaan dan nantinya bisa menjadi sumber bagi hasil kepada masyarakat. Ini seperti yang sudah disebutkan, TBK adalah perusahaan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham. Ya. Jadi kalau Anda tidak punya orang-orang yang percaya dengan Anda, ada nih Pak yang mau beli saham saya 3 orang, nah, belum dipercaya oleh Bapak Peti. Anda harus punya bukti bahwa ada 300 orang loh yang mau beli sahamnya Anda. Jadi sekali lagi kalau kita bicara publik gitu ya, Bursa Efek Indonesia harus punya persyaratan yang saya rasa lebih daripada ini ya. Struktur perusahaannya harus jelas, dokumen yang dibutuhkan termasuk laporan keuangan harus disubmit. Perusahaan harus untung, jadi kalau rugi malah nggak bisa go public ya. Pastikan laba perusahaan tercatat dalam laporan keuangan. Kalau belum untung bisa IPO, tapi nama perusahaannya tidak bakal populer sehingga nggak ada yang beli, nggak ada yang jual gitu. Nggak boleh aja kita listing di bursa, tapi buat apa kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang jual. Dan punya aset nyata, bukan fiktif. Jadi kalau bisnis Anda konsultan seperti kami, itu nggak bisa go public karena nggak ada aset yang bisa diambil pada saat bisnisnya nggak jalan. Perusahaan harus bisa punya potensi berkembang, bukan cuma di atas kertas. Asetnya minimal 100 miliar untuk tercatat di papan utama dan 5 miliar untuk tercatat di papan pengembangan. Nah, keuntungan IPO, kalau kita sudah mau IPO ya buat perusahaan yang sekali lagi kecil dan menengah, mikro belajar dulu ya ceritanya. Peluangnya jadi lebih besar untuk ngembangin saya perusahaan, bukan cuma nasional, bahkan bisa ke luar negeri. Segi finansial dapat keuntungan lagi dari pemerintah berbentuk insentif, yaitu PPH sesuai dengan PP nomor 56. Kemudian meningkatkan likuiditas sehingga memungkinkan bagi para founder atau co-founder, para pendiri bisa nikmatin hasil pencapaian karena semakin banyak investor yang membeli saham, maka semakin banyak modal yang bisa mereka putar, yang bisa mereka kerjakan karena dianggapnya mereka sudah piawai dalam memutar sebuah permodalan. Habis itu mereka bisa melakukan diversifikasi bisnis untuk ngurangin resiko. Contohnya pabrik plastik. Sangat beresiko karena sekarang bahan bakunya tercegat di Selat Hormuz. Sehingga mereka mendiversifikasi bisnisnya untuk jualan kardus, di mana bahan bakunya adalah kertas, di mana kertas di Indonesia sangat berlimpah. Dan menjadi TBK, dengan menjadi TBK perusahaan akan lebih mudah untuk bisa merger, diambil sama orang lain dengan nilai yang sangat besar, dan negosiasi untuk perusahaan lain hanya dengan tukar beli saham gitu ya ceritanya. Dan bisa meningkatkan potensi pasar untuk meningkatkan penjualan. Karena otomatis kalau Anda sudah melantai di bursa, nama Anda, nama perusahaan Anda, nama produk Anda juga terkenal. Nah, yang terakhir ada namanya modal hibah. Apa tuh modal hibah? Ya dikasih gitu. Yang tadi warisan, keluarga, ada namanya CSR. Ini banyak kegiatan CSR dari
organisasi-organisasi yang besar di Indonesia, apalagi BUMN, yang dipaksa untuk menyisikan 5% dari total keuntungan yang diperoleh untuk membangun corporate social responsibility. Atau bahkan dikasih bansos. Ada yang memberikan alat, ada yang memberikan pelatihan seperti United Tractor seperti ini. Jadi kalau Anda belajar sendiri materi seperti ini, otomatis biasanya Anda harus bayar ratusan ribu. Bayangkan hari ini ada berapa orang yang menonton, saya tadi lihatnya 40-an, ya 46. Kalau kali sekian ratus ribu, ya harusnya si pembicara dapat uang, ini tidak. Jadi United Tractor membayar saya untuk bisa mengajar kepada Anda. Jadi sekali lagi itu adalah CSR yang dilakukan oleh United Tractor kepada pengusaha di Indonesia. Modal hibah dari keluarga yaitu warisan, program corporate social responsibility yang tadi saya katakan, dan ada dana-dana bansos yang juga digelondorin oleh pemerintah. Nah, sekarang kita bicara persiapan untuk nyari pinjaman. Anda harus punya perencanaan bisnis. Orang-orang bilang pitch deck. Anda harus menilai usaha Anda ini sekarang nilainya berapa sih kalau saya mau jual. Kemudian menghitung keperluan pinjaman buat apa aja. Terus kira-kira kompensasi yang bisa diterima oleh yang peminjam ini kira-kira berapa. Target 5 tahunnya apa. Ini minimal nih, harus ada, ya. Terus Anda rangkai dalam satu presentasi, ada minimal 9 slide. Slide pertama apa, slide kedua apa, slide ketiga apa, slide keempat, slide kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Ya, ini Anda bisa screenshot karena ini yang penting-pentingnya. Nomor 1, Anda mau menjawab problem apa sih usaha Anda. Kemudian Anda mau menawarkan solusi apa. Kemudian setelah Anda jalan kurang lebih 6 bulan sampai dengan 2 tahun, apa yang sudah Anda capai, berapa pelanggan yang sudah Anda dapatkan, omsetnya berapa, traction itu ada pergerakan nggak sih gitu. Kemudian pergerakannya Anda bisa bikin secara quarter atau secara bulanan atau secara tahunan, sehingga menunjukkan sebuah hasil yang ini kayaknya bisa jalan. Kemudian prosesnya seperti apa, kemudian desainnya seperti apa. Market size, sum-nya Anda harus bisa jelaskan. Kayaknya di Indonesia yang suka jalan-jalan ke luar negeri, yang ke negara-negara dingin misalnya, yang suka jalan-jalan ke luar negeri ada 9 juta orang. 6 jutanya itu sekarang ke negara-negara yang bisa menghasilkan salju. 1,4 jutanya ini adalah wisatawan pertama kali ke luar negeri. Oke, berarti kita mau jualan buat yang 9 juta, buat yang 6 juta, atau buat yang 1 juta. Habis itu ada market validation. Jadi kita ngetes nih market, ada nggak yang belanja. Jadi sekali lagi pada saat pitch deck, Anda harus bisa menceritakan permasalahan yang ingin diatasi. Sekali lagi, solusi yang ditawarkan, bisnis model kanvasnya apa, validasi marketnya apa, market size yang Anda mau sasar kira-kira ada berapa, Anda bisa riset sendiri di notebook LM punyanya Google. Kemudian ada produk apa yang Anda pengen sediakan, terobosan apa, jasa yang lagi Anda create. Contoh produknya mesti ada sampelnya, kemudian struktur organisasi siapa yang Anda rekrut, nama-nama ini siapa, pernah di mana gitu, saya pengen tahu. Jadi pernah di United Tractor, oh United Tractor orangnya bagus-bagus karena trainingnya dari Astra. Dari PT Maju Jaya Sukses, nah oke, siapa nih gitu kan ceritanya. Maju Jaya Sukses adalah perusahaan penjual besi dan baja yang sudah 4 generasi. Oh ya, kok saya nggak kedengeran di kota mana? Kediri. Oke, Kediri. Coba dia akan research yang memberikan pinjaman kepada Anda, baik bank, venture capitalist dan lain-lain. Oh, Kediri ternyata namanya terkenal loh, namanya anak ini ternyata adalah wakil wali kota gitu kan ceritanya. Jadi kalau susunan timnya nama-namanya nggak bunyi, itu juga jadi permasalahan. Kemudian Anda harus jelaskan juga kebutuhan untuk pemakaian modal ini untuk apa aja. Nah, baru kita bisa fundraising, mulai nyari uang, ya, cari modal, cari tempat, cari macam-macam. Oke, so itu yang saya bisa bagikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di networknya United Tractor. Sisanya saya kembalikan kepada Dani untuk kita tanya jawab. Baik, thank you Coach Hendro. Thank you ya Coach. Yes. Saya tadi nyimak itu ada pertanyaan sih sebenarnya Coach. Ini coba dari saya dulu ya Coach. Yap. Saya itu sudah nyatet
Sebentar. Ini itu tadi juga ada pertanyaan juga dari apa namanya salah satu peserta coach. Jadi gini, banyak UMKM itu mengeluhkan sepi gitu ya, penjualan menurun gitu ya. Nah, pembelinya juga berkurang. Nah, menurut Coach Kendro itu apa sih penyebab yang kebanyakan paling tidak disadari oleh para pelaku usaha, pemilik usaha ini, Coach? Boleh diulang, sorry Dan, pertanyaannya. Jadi gini, kan banyak mengeluhkan penjualannya sepi, pemasarannya sepi pembeli gitu ya, penjualan menurun dan sebagainya. Nah, menurut Coach Gendro tuh penyebab yang paling sering nggak disadarin gitu Coach sama pemilik usaha gitu ya. Itu menurut Coach Gendro apa aja ya Coach? Dalam hal apa yang nggak disadarinya Dan? Sorry. Ini penjualan kan banyak yang ngeluh sepi lah, pemasarannya menurun lah gitu. Nah, apa hal-hal yang mungkin teman-teman pemilik usaha itu nggak sadar yang harus mereka lakukan gitu Coach? Mungkin bukan nggak sadar pertanyaannya. Jadi Hmm. belum tahu apa yang benar atau tidak yang sudah dilakukan mungkin. Oke. Apa aja tuh Coach? Ini kata-kata saya gini nih. Makanya kadang-kadang jangan percaya dengan Pak Oto, Apa tuh Pak Oto? otodidak. Oh, oke. Jadi kalau Anda malu bertanya kan sesat di jalan gitu ceritanya. Jadi Pak Dani ini lagi raise the problem. Kalau Anda sadar lagi salah jalan, ya cari tahu sama orang yang nggak salah jalan dong gitu. Sederhananya misalnya gini, dan saya baru dapat satu klien di Bogor, punya Ya. outlet 22 gitu kan. Mm-mm. Omsetnya antara 100, 200, maksimal 300 juta sebulan satu toko. Mm-mm. Besar kecil besar gitu kan ceritanya. Tapi menurut saya kalau 300 juta yang dianggap toko paling bagus, saya mencatat 10 pelanggan sehari. Mm-mm. Besar atau dikit ya gitu. 10 itu Saya dikit sehari. punya data yang dimana teman-teman nggak punya. Mm. Kenapa? Si orang ini kan membandingkan toko 300 juta dengan yang omset 100 juta, dia pasti bilang 300 juta udah bagus dong gitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau bahasa saya 300 juta di mana seharinya cuma 10 juta ya kan. Dan kalau 10 juta itu ternyata cuma 10 pelanggan, berarti masih belum ngapa-ngapain gitu loh. Terus Mm-mm. saya bongkar apa aja sih yang udah dilakuin Ya, sehingga ada 10 pelanggan sehari. ya. Ya mulut lewat mulut Pak. Terus ya referensi sama mulut lewat mulut sama referensi. Terus apa lagi? Nggak ada lagi. Dari 100 strategi yang ada di kepala saya, dia baru jalanin satu gitu. Hmm. Nah, pertanyaannya dia belum sadar atau dia belum tahu gitu. Oke. Dia belum tahu. Nah, Ya, kalau ya. Anda belum tahu, ya Anda cari tahu kepada yang sudah tahu dong gitu. Cari Mm-mm. di YouTube, cari di TikTok gitu kan. Bahkan sekarang banyak AI, ChatGPT, cloud, Anda bisa nanya sama mereka gitu. Kira-kira kalau omset saya baru 100 juta, kira-kira apa yang harus saya lakukan ya gitu. Itu cloud akan menjawab dengan fantastis. Mm-mm. Apalagi kalau Anda perusahaannya misalnya mikro. Sebagai pengusaha mikro di Indonesia gitu. Jangan direktur marketing FMCG. Karena strategi yang akan dikasih nggak cocok buat si usaha mikro gitu loh ceritanya. Beda ya, Coach. Betul. Jadi sebagai pengusaha mikro yang jualannya misalnya nasi uduk gitu kan ceritanya. Saya ingin nasi uduk saya lebih ramai gitu. Mm-mm. Supaya omsetnya nggak cuma 20 juta sebulan. Apa yang harus saya lakukan gitu. Dia akan kasih yang sesuai strateginya yang Anda butuhkan gitu loh. Ya, tapi kan dan di TikTok itu banyak yang bilang gini, Anda harus menanyakan, Anda harus ketik dulu gitu kan di Mm. cloud sebagai direktur marketing gitu kan ceritanya. Gimana direktur marketing di mikro itu bisa membayar gaji direktur marketing yang paling murahnya aja 50 juta gitu. Itu udah Mm-mm. paling murah lah itu perusahaan juga udah bukan korporasi gitu. Ya, ya, Jadi ya. kalau 50 juta, omset Anda aja 20 juta gimana mau bayar direktur marketing gitu. Itu udah salah pertanyaan. Kata lainnya salah prompt. Mm-mm. Jadi sekali lagi buat Anda yang bukan belum sadar, omsetnya belum naik-naik, kalau bahasa saya Anda harus cari tahu lebih banyak kepada orang-orang yang punya informasi lebih banyak.
Gini, dan saya tidak mau menjawab pertanyaan bagaimana supaya pemasarannya bisa lebih besar gitu kan Ya, ceritanya. ya, Karena ini kita lagi bicara masalah permodalan. permodalan. Ya, ya, ya. Nah, nanti mungkin kita ambil satu waktu, saya nggak tahu nanti webinar yang bisa dikasih sama United Tractor ini ada nggak tentang bagaimana boosting up kita punya omset gitu loh ceritanya. Oke, Belajar siap. lagi nanti di sini gitu. Jadi stay tune di United Tractor Business Assistant ini sehingga kita bisa Siap. terus berbagi. Ya, Tapi jangan cuma ngandalin kita aja, masih banyak kok narasumber-narasumber yang hebat di Indonesia gitu. siap, Kira-kira siap. gitu. Oke, Bapak Ibu silakan jika ada yang mau tanya boleh raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Coach, Ya. tadi kan kita sama-sama nyimak yang disampaikan sama Coach Gendro gitu ya. Sepengalaman Coach Gendro selama 20 tahun mengcoaching para pelaku usaha dari UMKM sampai dengan yang besar gitu ya, Coach. Ya. Buat teman-teman yang di sini itu, Coach, kira-kira kalau mereka diminta mengubah satu hal gitu ya, yang berhubungan dengan webinar ini, apa yang harus mulai diubah dari teman-teman pelaku usaha ini ya, Coach? Mindset, jadi saya ketemu pengusaha mikro kalau di Indonesia mindsetnya dulu. Maksudnya gini, kalau saya nanya kenapa omsetnya 20 juta sudah 5 tahun padahal sudah foto sama menteri ini, Menteri, ya, 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 foto sama presiden itu gitu kan. Tapi kenapa ya. omsetnya cuma 20 juta sebulan gitu? Saya nanya. Mm-mm. Ya Ada mereka fitur jawabnya dengan sangat enteng. Iya Pak, kan modalnya nggak ada gitu. Ya, saya kan pertanyaannya gini, udah tahu kan modalnya nggak ada, tapi kan harus nyari nggak gitu. Ya dong, harus nyari dong. Udah Iya, Pak, benar. cari Pak, cari kemana? Cari, iya belum sih Pak gitu. Lah, ini makanya kan kita bicaranya jadinya mindset, bukan masalah permodalan gitu. Jadi kalau mindsetnya kita tadi mentalnya memang udah siap untuk bertarung menjadi pengusaha gitu ya. Kayaknya masalahnya bukan lagi modal gitu. Nggak ada modal nyari. Udah Ya, Pak, udah nyari. Oke, kemana? Ke mana? BRI. Terus, iya Pak, nggak dapat Pak kurnya. Terus kemana lagi? Eh, ya baru BRI Pak. Ya, namanya belum nyari. Nyari modal susah Pak. Nyarinya baru di BRI. Gitu loh. Dani masih ingat Suci nggak yang ada di Bandung? Mbak Suci itu jilbab itu ya bukan ya? Ya, Oh, ya. ya, ya, ya. Omsetnya 20 juta juga, Dan. Nah, saya nanya, untuk bisa lebih banyak lagi, pokoknya ujung-ujungnya sama, masalah permodalan. Terus saya nanya, pernah nggak bertanya kepada lingkungan gitu ya, maksudnya ring satu dulu kan, tadi ada 3F, Family, Friends, and Fools gitu kan. Eh, Pernah nggak nanya ke saudara-saudara yang bisa minjemin uang 5 juta sampai 10 juta, gitu kan ceritanya. Dijawab sama Suci gini, Pak, kan kita keluarganya miskin, Pak. Dan ini belum pernah ke rumahnya Suci ya. Wow. Jadi rumahnya itu ukurannya lebarnya 3 dan panjangnya 5 dan. Oh, Ya. itu segede kantor saya di Menara Tamrin tuh. Di Ya. mana di pagi hari sama siang hari itu dia nge-live di sana. Malam hari dilipat semuanya untuk tidur buka tikar atau kayak kasur lipat lah gitu. saling berbagi ya. Nah, Kecil mudah-mudahan banget nanti gitu apa loh, yang Dan. saya sharing Terus nanti saya juga masih nanya, benar-benar udah relate dengan nyari modal keadaan nggak yang ke ada saudara? di lapangan Kan yang Bapak dihadapi lihat oleh aja rekan-rekan rumah saya sekalian. kayak begini, mau minjem sama siapa? Kemudian Gitu. karena nanti Lah, saya ingin udah iya, materinya tapi ini coba nggak? Coba maksimal, dong nah, ditulis dong. insya Allah nanti akan ada Ibu masih ada? Ibu udah nggak ada. Oke, ibu berapa saudara? Ibu 5 bersaudara. Ibu paling kecil, paling besar. Ibu paling besar. Oke, berarti ada nggak? Berarti ada berapa bibi, berapa paman, gitu loh ceritanya. Sampai Ya. segitunya dan gitu. Oke, ada 4 dari saudara ibu. Bapak, aduh Bapak jangan diharapin dah. Oke, dari keluarga Bapak ada berapa? 2 orang. Siapa? Kakaknya atau adiknya? Kakaknya. Berarti udah ada 5 orang nih gitu. Ya Pak, itu 5-limanya nggak mungkin. Udah ditanya belum? Udah ditanya belum? Ya, ya, Kan ya. nggak mungkin, Pak. Lah, nggak mungkin gimana kalau kita mikirnya udah nggak mungkin, berarti kita akan mengunci diri kita untuk pergi nanya kan? Betul. Apa salahnya sih nanya gitu? Teh, mau ngobrol teh gitu. Misalnya ya kan? Tahu nggak, dan dimarahin dan sama bibinya. Kenapa nggak dari dulu bilang? Kalau cuma 5 juta mah teteh punya. Gitu dan. Ya, 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 ya. Kalau kita bicara masalah permodalan, nggak nanya gitu, nggak mau pergi nanya dengan alasan nggak mungkin malu gitu loh ceritanya. Ya, ya.
Tapi terus akhirnya gimana ceritanya Mbak Suci nih Coach? Apakah secara kuantitas bisnisnya meningkat atau gimana ya Coach? Setelah Sangat Coach gitu. meningkat. Oh, Dulu tukang jahitnya cuma 3 pintu, sekarang tukang jahitnya sudah 20 pintu. keren. Nah, terus sekarang pertanyaannya, Dan, di luar dari saudara yang ngasih pinjam uang, Mm-mm. saya tanya sama dia, Suci jualan jilbab ini udah berapa lama? Udah 3 sampai 5 tahun. Ya 3 tahun deh, karena di awal-awalnya masih coba-coba. Ya udah 3 tahun. Dan si tukang jual jilbab ini bawa Mm-mm. kain ke tukang jahit untuk ngejahitin apa yang dia mau. Pertanyaannya itu kain belinya cash atau utang? Termin ya biasanya utang ya Coach. Yakin mikro dikasih termin? Awal-awal sih enggak. Iya Awal-awal kan? pasti cash ya. Awal-awal Awal-awal pasti pasti cash. cash. Cuman mau beli 50 meter doang, mana mungkin Iya, dikasih ya, ya. termin. Apalagi 50 meter. Nah, karena udah biasa dengan cash, tapi sekarang udah 3 tahun, boleh nggak minta termin? Bisa jadi boleh. Ya, kalau nggak ditanya kan nggak tahu dong. Betul, betul, betul. Tanya ke Jadi supplier ya. iya, datang ke Bandung, kemudian belanja, datang ketemu sama ko 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 siapa ya? Ko Ali misalnya gitu kan. Ko Ali, boleh nggak minjem, bukan minjem duit, tapi minjem kainnya diambil nanti 2 bulan lagi baru bayar. Mm-mm. Mungkin nggak dikasih. Bisa jadi. Kan udah 3 tahun, kan setiap bulan belanja 4 kali, ya kan Mm. udah nggak pernah, kan kebaca juga kalau sebulan 4 kali ambil kain, bulan depan lagi ngambil lagi, yang dulunya ambil 50 meter sekarang sudah 200 meter gitu kan. Ya, Kalau dikasih pinjam sebulan aja bayar, itu bukannya dikasih pinjam duit. Dan iya benar. oke Iya. besok saya datengin Ko Ali untuk minta tempo gitu kan, itu Mm-mm. dapat modal lagi bukan? Iya, Jadi balik lagi, jangan punya alasan bisnis yang nggak jalan karena nggak ada modal. Yang benar adalah nggak nyari modal. Modal Mm-mm. itu ada di mana-mana. Bahkan Iya. di kiri kanan kita yang kita tidak sadarin tuh ada gitu. Bahkan tadi balik, jangan minjem dulu deh. Ada nggak yang bisa dijual? Ini tahu kan ceritanya waktu kita mau jualan elektronik itu, Dan Iya, iya. kita nggak dikasih modal 7 bulan, tahu kan? Mm-mm. Kita jualan apa, Dan ya kita tinggal lihat ada nggak barangnya owner yang kita bisa jual. Jualan lemari, bukan jualan elektronik gitu. Nah, itu Iya. cara berpikirnya, bukan minta melulu gitu. Jadi modal mah kalau cuman minta melulu terus dikasih, Anda tidak akan memeras otak Anda untuk dapetin modal berikutnya gitu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, saya ini 2 pertanyaan klise mikro di Indonesia. Pertanyaan pertama tadi yang dari Dani, Coach, sepi Coach, omsetnya susah nih Coach gitu. Oke, terus udah jual kemana aja? Iya udah 2 bulan sih nggak jualan. Aduh, sakit kepala deh. Nggak jualan terus bilang sepi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kue tiaw apa yang masih rame lu, Dan? Oh iya, iya. Sampai sekarang ya Coach. Sampai sekarang lu, Dan. Terus nasi uduk si ibu yang pagi-pagi jualan di pasar masih rame lu, Dan gitu. Nggak Mm-mm. ada yang namanya sepi. Yang sepi itu mindset gitu. Ya udah tahu sepi, ngapain kayak gebrak meja kayak ketok panci kayak gitu. Asapnya dikeluarin kayak teriak-teriak kayak tukang jualan kaki lima. Kalau Anda nggak usaha nggak bisa. Jadi satu Mm-mm. yang dibilang alasannya, Coach sekarang sepi Coach. Sepi, Mm-mm. jalanan macet, Dan itu ke puncak 7 jalur naik motor naik ke atas, 7 jalur turun ke bawah macet gitu. Mie Mm-mm. gacoan nggak pernah sepi. Iya. Jadi kalau Anda bilang sepi, ini masih ingat nggak Pak Niko yang dari Purwakarta? Usahanya apa ya Coach? Apa namanya? Keripik ya, bukan? Bukan, toko roti, Anyelir Bakery. Oh ya, 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 ya. Yang masih ingat dong? Ya, ya, ya. Coach, ini outlet 5 udah tutup 2 nih Coach, tinggal 3 gitu. Emang sepi Purwakarta. Hmm. Jawabannya apa? Apa Coach? Lah kalau sepi kenapa Jeko masuk? Kenapa Mako masuk? Kenapa Dunkin Donat tiba-tiba buka? Kenapa McDonald kok ada di sini? Ya, 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 ya. Lah kalau Anda udah tahu Anda diserang dari Jakarta ke Purwakarta, kenapa Anda nggak serang Jakarta? Hmm. Coach, yang ini aja udah susah Coach nanganinya. Nah, ya kan cari alasan lagi. Itu yang dibilang mindsetnya. Jadi kayaknya mesti cuci pakai rinso dulu nih. Ada kok jalannya. Ada. Selama Anda
mau bertarung, mau bertanya gitu kan ceritanya. Apalagi United Tractor nih menciptakan 45 pendamping gitu loh, Dan. Ya, Untuk tempat Anda bertanya, di mana pendamping-pendamping ini bukan manusia hebat, bukan, tapi mereka punya akses gitu. Pada saat mereka kebingungan, mereka bisa japri ke kita gitu loh ceritanya. ya, ya. Jadi Betul. bayar coach itu mahal, CSR-nya United Tractor tuh luar biasa gitu kan ceritanya. Ini ini bukan menjilat ya, Dan, tapi luar biasa berpikir bahwa kita nggak bisa nih ngebantuin United Tractor sendiri. Mereka punya 45 untuk didedikasikan untuk membantu para UMKM gitu. Siap. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi kayaknya dijanjiin ada voucher apa Coach? MAP ya Coach? Kita lihat ya siapa pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus. Berarti kita harus mempersiapkan planning ke depan ya, Coach. Yes, tapi bukan cuma planning. Dieksekusi. Salah benerin, koreksi, tanya sama yang tahu, Pak Riki. Bagi hasil. Ya, Bu belum ada Irma, pertanyaan ini ada lagi. yang tanya nih. Silakan Bu Monggo, Irma. silakan. Dari mana Bu Irma? Di spotlight, Dan. Iya, Selamat pagi Coach dan Mas Dani. Pagi, selamat Saya pagi. Saya Irma dari Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Wow, oke. Silakan Mbak Irma ditanyakan. Ini kan mengenai permodalan bisnis ya. Jadi di sini saya sempat ada tawaran mengenai modal untuk maju ke BPOM. Nah, produk saya ini kan frozen food dan juga ada yang siap santap juga, yaitu pentol dan tahu bakso. Ya. Nah, untuk yang BPOM ini kan bisa maju produk ke frozen dan bisa dititipkan di toko-toko begitu ya. Nah, pada saat ada yang menawarkan pembiayaan untuk maju BPOM, istilahnya kayak dana gratis gitu lah, dikasih sama sebuah perusahaan gitu. Nah, tapi di situ saya masih banyak berpikir gitu kan. Akhirnya saya belum menerima itu gitu kan. Yang saya pikirkan itu setelah saya BPOM itu kan harus ada renovasi. Nah, setelah saya melakukan BPOM untuk penjualannya seperti apa gitu kan, saya masih bingung gitu. Nah, gimana kira-kira menurut Coach sikap yang saya ambil ini gitu kan. Saya melewatkan kesempatan itu gitu kan. Jika ada kesempatan lagi, apakah akan berdampak dengan penjualan saya karena ini modalnya memang dikasih juga gitu kan untuk menuju ke modal yang dikasih ke Irma itu apa? Biasanya itu kalau dari teman-teman yang sudah itu nominalnya uang sekitar 20 juta untuk renovasi ruangannya begitu Coach. Berarti kayak dana CSR deh kayaknya deh Coach. Iya, paham. Jadi gini, untuk bisa yang pertama Irma ditawarin untuk bisa punya BPOM yang pertama. Betul. Gratis nih perizinannya. Bahkan dikasih modalan 20 juta untuk renovasi. Betul, tapi saya belum ambil kesempatan itu, Coach. Nggak apa-apa. Sebelum diambil pertanyaan saya, yang dijual ini segala macam frozen foodnya, omsetnya udah berapa sebulan? Kalau saat ini sih masih di 15 juta Coach rata-rata. Ya, nah sekarang pertanyaannya, 15 juta sebulan ini jualnya kemana aja? Untuk saat ini jualannya online sama offline di sekitaran di kecamatan aja masih. Online-nya gimana caranya? Online-nya lewat WhatsApp aja sih Coach. Oke, WhatsApp aja. Enggak, marketplace enggak dong. Oh, ada sih Grab tapi nggak terlalu ngepek sih Coach karena harganya yang terlalu besar itu. Ya, betul, marginnya terlalu besar. Oke, kita bicara WhatsApp dulu ya. Kalau kita jualan di WhatsApp, japriin satu-satu, pasang status, nggak ada BPOM kan setahu saya nggak ada masalah. Iya, betul. Oke, kecuali marketplace. Kalau marketplace kita nggak ada izin BPOM, nanti jadi masalah. Jelas ya. Nah, sekarang kalau kita bicara ada WhatsApp, terus jualan di mana lagi? Selain di WhatsApp sama sosial media masih boleh? Masih ada Facebook, ada Instagram, terus Ya, kita selain juga itu yang di mana offline-nya lagi jualannya? ada offline-nya di rumah sakit, ada juga yang di dekat rumah, ada juga. Jadi ada 2 tempat offline. Ada 2 tempat offline. Pertanyaannya, waktu dapat 2 tempat offline ini caranya gimana, Irma? Caranya yang satu saya jualan pakai gerobak, pakai kendaraan motor, yang satunya lagi
pakai pakai meja gitu Oh, di jadi tempat ini Irma satunya. yang jualan sendiri di rumah sakit atau di Iya, tempat tertentu? jadi yang jualan di rumah sakit itu ya kami sama suami, yang satunya lagi itu ada karyawan coach. Ah, oke. Kepikiran nggak kalau nitipin jualannya itu ke tempat-tempat lain? Saat ini kita ada di sebenarnya ada di warung seblak, ada di kafe-kafe juga sih coach sebenarnya. Cuman Nah, kan nah kalau yang pertanyaannya, coach ya, nggak apa-apa. Warung seblak dan seterusnya ini ya, totalnya ada berapa yang sudah dititipin? untuk di warung seblak ada 2, terus untuk di kafe ada 2 juga, ada 2 kafe. Oke, berarti total sudah 6 ya, Dan? Ya, Iya, terus kalau untuk ada bumbu bakso itu ada di 8 toko. Karena kalau bumbu bakso kan enak aja masih PRT izinnya. Kalau yang Oke, frozen food yang susah. oke. ya. Karena mesti pakai lemari es segala macam. Jadi gini, Betul. Irma nih sebenarnya sudah menjalankan, udah tahu polanya. Kalau saran saya pertama, sebelum ke Bepom dulu ya, Irma. Boleh Ya, nggak cari yang sama lagi, yang nggak perlu pakai Bepom, tapi dikali 10. belum paham nih Coach. Kali 10 maksudnya gini. Ya, cari lagi warung seblak 10. Iya, siap Coach. Cari lagi toko yang punya lemari kulkas frozen untuk kita titip. Semua yang dulunya cuma ada 2 jadi 20. Yang udah ada 6 jadi 60. Itu dulu. Siap Coach. Karena gini, kalau ini belum dilakuin, kemudian Ya, Irma ngurusin izin Bepom, masalahnya bukan ini. Masalahnya adalah yang udah ada itu masih punya potensi. iya. Terus Irma tiba-tiba kepancing untuk ngurusin Bepom untuk buka market yang Irma belum paham. Iya, sebenarnya itu Coach masih bingung kayak kemana nih arahnya. Iya, belum tahu arahnya. Sedangkan Irma Ya, sudah tahu yang Irma tahu gitu. Ini iya dulu siap. dipaksain. Ini contoh ya Irma ya. Saya di Jakarta ini ada satu jalan, Dani tahu namanya Taman Palem dan Ya, itu sepanjang jalan kiri kanan jualan makanan dan ya, benar. oke. Hitung-hitungan dan itu ruko total ada berapa banyak yang jualan makanan? Waduh, lebih dari 50 kali ya, Coach? Kiri kanan 100 ya dan. Ya. Nah, sekarang saya cuma minta Irma 10. Ah, 100 toko yang jualan makanan di satu jalanan. Kita belum bicara Puri Indah, kita belum bicara Kelapa Gading, kita belum bicara Sunter, BSD, Alam Sutra, gitulah ceritanya. ya, ya, ya. Kalau masing-masing jalan ada 10 yang bisa kita titipin makanan, di 10 komplek, berarti kan ada 10 toko. Ada 100 toko. 100 Kalau toko. 100 toko, masing-masing kita bisa titip sebulan total 2 juta, itu 200 juta loh Irma. Siap Coach, siap Coach. Dan saya lihat yang toko-toko nitipin ini semua, boro-boro ada halalnya, ada Bepomnya, ada PIRT-nya, dan Mm-mm. Iya, jalan, sebenarnya ya betul-betul Coach. Sebenarnya jalan memang gitu. ada ibaratnya tuh kayak tuntutan program aja sih, mungkin mereka juga kan ke kami UMKM gitu Coach. Iya, tapi jangan, sorry ya, saya akan bilang jangan, saya mau bilangnya jangan terjebak. Maksudnya gini, yang kita ini aja belum selesai gitu. Jangan main ke area yang kita nggak paham. Itu satu. Kedua, Irma, Iya. kalau seandainya nih, saya bilang naikin 10 kali lipat, tawarin lagi ke toko-toko lain, warung sebelah lain. Untuk bisa 10 kali modalnya cukup nggak? Cukup Coach. Bagus, hajar. Kalau misalnya Siap. naikin ke 50 kali masih cukup nggak modalnya? 50 kali kayaknya perlu nambah Coach. Sip. Sedikit aja Nah, sedikit. mulai tuh mikir. Kalau 50 kali nyari modalnya di mana ya? Kan mulai mikir tuh cari modal Eh, kan, betul kan? Mulai tuh yang tadi saya bilang, nanya teteh, nanya bibi, nanya paman gitu loh. Tapi bilangnya gini Irma, jangan bilang, teh boleh nggak minjem uang? Bukan, teh mau jualan, modalnya kurang. Boleh nggak ya minjem uang dari teteh nanti bagi hasil. Jadi kalau ada untung itu yang nanti Irma bagi gitu loh ceritanya. Atau boleh nggak teh pinjem nanti setiap bulan Irma bayar 1% setiap bulan. Misalnya gitu. Irma sudah baik hati nggak ngasih 1% sebulan dibanding dia taruh di tabungan yang bunganya cuma 2% setahun. iya sih Coach, bener. Jadi kita datang bukan minta, kita datang mau bagi gitu. Loh kita pengusaha loh, kita mau bagi bukan minta-minta, kita bukan pengemis gitu. Nah, ceritanya itu. Nah, sekarang
Kalau Irma sudah melakukan 10 kali lebih besar, 50 kali lebih besar, mentok di modal, udah tahu dapetin modal, nah semuanya udah dijalanin, kok sudah nggak ada lagi warung seblak di daerah saya, kok sudah nggak ada lagi toko yang mau nitipin ini, udah nggak ada semua, baru kita ngelihat Bepom. Siap, Coach. Kenapa? Karena begitu udah Bepom, itu kita bicaranya nasional. Lo nyari modal 50 kali aja nggak bisa, mau gimana mau nyari modal 5.000 gitu. Jadi dapetin polanya dulu satu ronde gitu. Jadi Irma, saran saya 10 kali lipetin dulu perluasan toko-toko yang selama ini bisa jualan barang dengan hanya PIRT, maksimalin dulu semua. WA-nya diperbanyak, sosial medianya digempur gitu kan ceritanya. Sistemnya sistem PO, ikutin arisan emak-emak gitu, yang nggak pakai izin dulu deh gitu. Siap. Ya kira-kira itu. Siap, terima kasih, Coach. Kalau itu Tambah udah semangat. bisa, baru kita bicara BPOM. Dan saya mau kasih tahu teman-teman dulu ya, BPOM perizinannya memang dipermudah. Bahkan ada beberapa yang dikasih modal 20 juta. Saya akan bilang nih, dapurnya BPOM nggak cukup 20 juta Irma, 100 juta minimal. Iya gitu, Coach. Memang. Nah, kalau seandainya dikasih 20, Irma cari 80 juta, kan mendingan 80 Iya, juta jadi modal. Coach ngerti banget sih kenapa saya mikir. Nah, berarti nalurinya udah benar ya. Bukan saya nggak dukung pemerintah, tapi maksudnya ini programnya tidak tepat sasaran gitu. Nah, BPOM itu mungkin cocoknya ditawarin ke pengusaha-pengusaha yang omsetnya sudah 100-200 juta. 15 juta BPOM. Aduh, aduh. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Irma. Siap, sangat terjawab, Mas. Oke, Mbak Irma, ngomong-ngomong di daerah mana ya Mbak Irma? Tanjung Tabalong. Tanjung Tabalong. LPB, ya, LPB Juti Tanjung. LPPT. Siap, terima kasih banyak Mbak Irma. Terima kasih. Siap. Oke, Coach, ini sepertinya udah jam 10. Keasikan ngobrol banget, tadi senang banget bisa diskusi juga sama teman-teman. Dan sebelum kita akhiri teman-teman semuanya, kita mungkin akan foto bersama dulu. Mas Saad mungkin bisa dibantu untuk screenshot. Silakan Bapak Ibu bisa open cam. Di sini ada 2 layar gitu ya. Nanti kita akan hitung, sementara kita akan foto di layar pertama dulu. Dan saya juga mengingatkan, kita setiap bulannya akan ada webinar ini. Jadi mulai bulan Juni, Juli, Agustus sampai dengan September dengan materi yang akan berbeda gitu ya. Dan kita akan share ke Bapak Ibu semuanya mengenai link untuk webinar nasional berikutnya. Dan jangan lupa untuk ikut. Kemudian apa yang sudah disampaikan sama Coach Gendro, mohon untuk bisa segera diterapkan di usahanya masing-masing. Oke, kita ambil foto bersama dulu. Silakan open cam, Bapak Ibu sekalian. Saya hitung 1, 2. Spotlightnya dihilangin dulu mungkin. Oh iya, bentar. Oke, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, demikian Bapak Ibu acara webinar nasional United Tractor Business Assistant 2026. Nantikan acara webinar nasional kita di bulan depan, Juli, kemudian di Agustus dan September. Kita akan sharing link maupun posternya di masing-masing UMKM. Terima kasih atas waktunya, Coach Gendro. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa menjalankan usahanya masing-masing dengan baik, kemudian bisa berkembang dan naik kelas. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin pamit.